Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyambungkan bahasan masih dalam Kitabul Iman yang disajikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau guna menguatkan pembahasan kita tentang rukun iman sebagai penjabaran dari subbab akidah, 6 pokok, 6 dasar simpul keimanan kita yang diharapkan dengan itu bisa memperkokoh landasan keyakinan tanpa ragu akan seluruh yang terkait dengan syariat Islam sehingga memudahkan kita memancarkan cahaya-cahaya amal dalam kehidupan. Sebelum sampai ke bahasan hadis yang akan kita teruskan, karena kemarin baru sebagian dari matan atau redaksi hadis yang kita sampaikan, saya mengingatkan formulasi yang diutarakan di kesempatan yang lalu. Ini formula akan terbawa terus dalam kehidupan kita karena itu sesungguhnya formula hidup. Ya, jadi esensi kehidupan kita itu berada di formula itu. Substansi kita dalam berkehidupan itu ada di situ. Intinya di situ. Jadi diri kita itu sepenuhnya miniasi kehidupan kita yang dicitrakan lewat formulasi itu. Ada yang di kemarin yang saya sampaikan tentang bagaimana simpul iman yang ada dalam jiwa takwa di roh kita akan berpengaruh melahirkan sifat-sifat baik yang akan dicerna oleh pikiran, kemudian diterjemahkan menjadi perilaku oleh bagian tubuh terluar kita. Bahkan kalau saya mau kaitkan dengan korelasi pembahasan kita di awal, itu semuanya akan memiliki relevansi satu dengan yang lainnya. Dan itulah indahnya dalam Islam. Seluruh perbuatan dalam fisik itu kemudian di latar belakangi pula oleh berbagai hal yang dikuatkan oleh pengetahuan. Jadi basicnya adalah pengetahuan yang disupport oleh cahaya iman. Jadi antara roh, spirit, kemudian akal, kan? Kemudian ke fisik, semua ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Bukan hanya menunjukkan identitas sebagai manusia, tapi peran dan fungsinya itu disinergikan satu dengan yang lainnya. Dan ini saya sampaikan berkali-kali, tidak akan pernah kita temukan satu penjelasan yang detail semacam ini, kecuali dari penciptanya. Ya kan? Karena itulah ketika Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran yang sangat jelas tentang ini menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kebenaran firman yang disampaikan dalam Al-Quran. Siapa yang menyampaikan firman ini? Allah. Dan Allah pun, Masya Allah, Allahu Akbar gitu kan, membuka dengan sangat luas untuk meriset itu, bahkan men-challenge, silahkan dikomparasikan dengan kitab-kitab lain misalnya yang diklaim atau dianggap sebagai kitab yang disucikan untuk membandingkan keseluruhannya. Dan secara objektif bahkan memberikan sebuah gambaran yang terperinci, ya, dan di ujungnya pun ditutup dengan kalimat yang sangat indah, la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Hanya ketika kembali silahkan bawa dan tanggung resikonya masing-masing gitu ya. Itu kan sesuatu yang sangat terbuka, objektif. Nah, sebelum saya bacakan hadisnya, saya ingin sedikit korelasikan supaya kita memahami bahwa apa yang kita bahas di awal jumpa, ya, di awal pertemuan kita, kan kita membahas tentang esensi manusia. Terus anatomi manusia, masih ingat kan yang dibagi 3 bagian itu? Jadi kalau mau kita kaitkan pembahasan awal itu dari anatomi manusia saat saya membahas tentang esensi beragama, ya, seperti ini. Ini judulnya kan tentang esensi beragama sebelum kita masuk ke akidah dan turunannya, kan? Kenapa sih manusia mesti beragama, kan? Ya, sampai kita menemukan kata din dan sebagainya. Mohon sekali bagi rekan-rekan yang baru bergabung baik di YouTube ataupun menjadi keluarga besar Mira baru bergabung, ya, mohon supaya tidak lompat terlampau jauh karena kita sudah lebih daripada 40 video. Ya, belajar pelan-pelan dari awal. Dari awal urutan pertama, video 1, video 2, ya. Karena itu kami sajikan dalam bentuk 2 hal. Yang pertama ada yang di YouTube itu, YouTube-nya Mira dengan logo yang teman-teman sudah ketahui. Masuk ke situ awal sampai akhir. Nggak ada dijeda dengan apapun, semua terbuka awal sampai akhirnya. Lalu dikonfirmasi di web untuk latihan, untuk pendalaman. Anda akan temukan topik yang berkelanjutan seperti ini. Di anatomi manusia, pembahasan tentang esensi beragama itu, saya pernah menguraikan, termasuk dengan dalil-dalil baik dari nakli, nasnya, ataupun akli secara rasionalitas, bahwa terkait dengan aspek roh, gitu kan? Kemudian akal, seperti ini. Kemudian kesininya fisik, ya, 3 hal ini
yang kemudian menyusun keseluruhannya satu wujud yang diberi nama dengan manusia. Masih ingat ya, yang dulu pernah saya sampaikan, tidak akan disebut manusia seutuhnya kalau satu di antara tiga ini tidak terdapat dalam dirinya. Kalau hilang akal, maka menjadi hewan, roh dengan fisik saja, kan? Kalau hilang roh, ini meninggal, kan? Kalau hilang fisiknya, ini gentayangan namanya, gitu kan? Nggak ada fisiknya, cuma akal dengan rohnya saja, ini kan jadi persoalan. Dan nggak akan ditemukan yang seperti itu, selalu seperti ini. Dan aktivitasnya, ini ada penyatuan di antara tiga ini. Ya, sumber kehidupannya ada di sini, kan sumber hidupnya ini. Ya kan? Makanya kalau rohnya dicabut, meninggal kan? Tidak ada kehidupan lagi gitu kan? Tidak ada kehidupan, selesai, dan seterusnya. Nah, sumbernya ada di sini, dan ini ketika masuk ke dalam fisik, menyatu, ya kan? Menjadi nafas kan namanya. Nah, nafas diserap ke dalam bahasa Indonesia itu kan sudah mulai bernafas, ada tanda-tanda kehidupan. Jadi nafas itu dari kata nafas asalnya. Ya, terambil dari kata itu. Wasubhi idza tanaffas. Jadi kata nafas jadi tanaffasa ya tanaffasu. Akarnya dari kata nafas. Ya, nafas seperti ini. Nanti dari sini memunculkan turunan kata, derivasinya hybridnya ini melahirkan kata tanaffas ya tanaffus at-tanaffus. Diserap ke dalam bahasa Indonesia bernafas. Bernafas itu dari bahasa Arab, dari tanaffasa ya tanaffasu, bernafas. Ya, wasubhi idza tanaffas, kan? Di surat At-Takbir itu, dan ketika alam itu kan subuh itu sudah mulai datang, maka semua bertanafus. Ya, semua mulai bergerak, memulai aktivitasnya. Ya kan? Kemudian matahari memancarkan sinarnya, kemudian oksigen mulai naik, karbon dioksida kemudian mulai tidak ada, itu kan diserap ya. Demikian seterusnya, semua beraktivitas. Ini fitrahnya secara umum dalam berkehidupan. Nah, roh menjadi nafas ini kan nanti memiliki dua potensi utama, dua sumber berkehidupan. Ya, ada yang disebut dengan jiwa takwa, ini kan. Nah, ini fujur. Dia lengkap sekali. Kalau ingin mencari dalil, saya nggak akan tampilkan dulu sekarang ya. Silahkan review yang sebelum-sebelumnya supaya ada keterkaitan. Tapi yang esensial nanti saya coba tunjukkan secara cepat, kan? Roh masuk ke sini ke dalam fisik menjadi nafas, gitu kan? Nah, ini sempurna ini Quran surah ke-15 ayat 28 sampai 30. Nafasnya mengandung ini Quran surah 91 ayat 7 sampai 10, gitu kan? Masih ingat ya? Nah, ini sumber kehidupan karena roh itu sumber kehidupan. Di sini bernafas, di sini support segala kehidupan, maka generatornya ini nih. Ya kan? Ini penggeraknya. Inti hidupnya ada di sini. Dan semua yang terkait dengan perintah segala sesuatu, sumber awalnya dari sini karena ini sumber kehidupan. Ya, jadi kalau fisik itu cuma eksekutor aja. Ya, karena itu pernah nggak merasakan diri kita pribadi kan untuk tangan bergerak itu seringkali kan ada bisikan dalam jiwa kan? Itu yang oleh para ulama disebut hadithun nafsi. Tuh. Hadithun nafsi, bisikan jiwa. Kadang kita berdialog dengan diri kita sendiri, ya kan? Nah, udah kerjain aja, datang aja. Terus kadang kayak kontemplasi kan? Bukan melamun ya. Madza ta'lamun? Apa yang sedang kamu lamunkan gitu. Banyak tatakhayyalun. Jadi bukan melamun tapi mengontemplasikan diri. Sebentar ya, saya pikirkan dulu. Ya itu pikirkan sebetulnya sedang berdialog dengan diri kita sendiri. Ini. Ya. Jadi semua yang dieksekusi oleh tindakan fisik itu sumbernya dari sini. Dan kita secara fitrah jujur mengakui bahwa diri kita sendiri yang memberikan dorongan kepada kita dan sebagainya, ya kan? Nah, ini nanti semua yang terkait dengan ini kan diikat oleh akal. Jadi akal itu fungsinya mengikat, ya, fungsinya mengikat. Jadi ada kemiripan antara alaka dengan akala, ya, alaka dengan akala. Kalau alaka kan zigot yang menempel kuat seperti terikat dalam dinding rahim ya, begitu sudah menempel terus nanti berbentuk janin yang bertumbuh jadi mudghah ya. Makanya ketika turun surah Al-Alaq itu kan ada namanya dengan namanya kan surah Al-Alaq ya, surah ke-96, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, ya kan, yang dicipta dari bacalah gitu kan, dengan meniatkan, dengan menuluskan dirimu ya, karena Rabb yang menciptamu. Jadi mencipta aja begitu mudah, apalagi membimbing kau untuk bisa mengikuti bacaan. Demikian tafsir cepatnya gitu kan. Kemudian
Ayo lakukan itu ya, dengan nama Tuhanmu, karena Allah yang mencipta aja begitu mudah. Dan proses awal penciptaan itu ya berasal dari zigot ya, perpaduan antara spermatozoa dengan ovum menjadi zigot, kemudian yang mulai melekat di dinding rahim. Karena melekatnya kuat sekali ya, dan terlindungi dengan kokoh sehingga sulit tergoyahkan gitu ya, sepanjang terjaga dalam keadaan yang sangat baik. Maka seperti terikat, maka menggunakan kata alaq. Ya, akala juga mengikat sesuatu. Secara apa? Secara kiasan, secara majazi gitu kan. Nanti ada akada, ada alaqa, akala, macam-macam. Ya, jadi ada keterkaitan antara satu huruf dengan yang lain. Pertukaran antara huruf itu kadang-kadang memberikan esensi yang sama, tapi penekanan yang berbeda. Ya, tipis-tipis tapi esensinya sama ke titik itu. Nanti ada kitab bagus sekali, Al-Khasa'is namanya. Ya, kalau ditanya nanti referensinya mana untuk bisa baca itu ya. Cari kitab namanya Al-Khasa'is. Khasa'is. Ya, ini qadarullah nggak ada di sini, ada di perpustakaan rumah. Kalau ada ini saya tunjukkan ya. Karangan Ibnu Jini namanya. Ibnu Jini. Ya, Ibnu Jini. Jinni. Bukan jinni tapi jini. Kalau Ibnu Jinni anak jin. Ibnu Jini gitu kan. Jadi ini yang mengarang kitab Al-Khasa'is 3 jilid. Ya, saya dulu ngaji ini, belajar di mata kuliah di S2. Ya, ini kitab Al-Khasa'is. Kitab ini bagus sekali. Ya, jadi menerangkan kepada kita tentang akar dari bahasa itu, dari setiap huruf. Jadi sebelum huruf keluar ya dari dalam tubuh kita itu kan melalui apa, begitu keluar nanti disampaikan begitu jadi suara, kan jadi suara, jadi huruf. Nah, itu antara huruf yang punya kalimatnya menjadi kalimat yang utuh. Nanti kalau setiap hurufnya tertukar satu dengan yang lainnya atau ditukarkan ya ke depan, ke belakang, nah itu semua ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, semacam gini kalau mau cepatnya gitu kan. Kalau kita lihat kan tadi begini. Alaqa, ya kan? Kemudian ain lam qaf kan. Nah, kita pindahkan qafnya ke tengah. Ini agak cepat saja ya, untuk pengetahuan cepat. Ain, qaf, lam. Doh. Ini a, la, ka. Ini a, ka, la. Jelas ya? Esensinya sama-sama mengikat. Ya, mengikat. Jelas ya? Nah, tapi nanti penekanannya berbeda. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk apa? Jelas ya? Nah, misal kita beri contoh. Yang alaqa misalnya. Mengikat. Bila ada sesuatu ya, yang sifatnya benda, yang dia menempel kuat seperti ikatan, seperti rekat itu, ya kayak dilem seakan-akan diikat kuat dan sulit untuk dilepaskan dari situ, ya kan? Nah, itu menggunakan kata ini, alaqa namanya, jelas ya? Nah, tapi kalau kita ingin mengambil sesuatu yang imajiner sifatnya, bukan benda, ya semacam informasi ikat kuat tuh, tanamkan dalam pikiranmu. Ya, pernah ada kalimat-kalimat seperti itu? Ya, mana ada informasi diikat pakai benang gitu kan, tidak kan? Tapi kita ingin seakan-akan tanamkan dengan kuat, diambil, dikuatkan, ya kan? Nah, itu mengikat sesuatu, setiap informasi yang sampai, setiap sesuatu yang bukan sifatnya benda fisik materi, ya, tapi sesuatu yang sifatnya menyampaikan satu informasi, data atau apa seperti dengan menggunakan bahasa kiasan, diikat kuat, maksudnya diterima, ya kan? Untuk diambil atau diteruskan kapan saja. Nah, itu menggunakan kata aqala di sini. Ya, jadi akal kenapa disebut dengan akal? Karena akal itu mencerna semua data yang masuk lewat fisik, lewat pandangan, ya kan? Kan itu masuk. Anda melihat kan, mengumpulkan informasi, masuk data kan? Ya kan? Mendengar sesuatu kan jadi masuk tuh data informasi. Kan jalurnya begini. Ya, masuk ke sini jadi data, ya kan? Data awal tuh dari sini kan? Nah, terus jadi informasi ke sini diinfokan. Kan? Dari sini ditembuskan ke sini nih. Karena yang mengambil keputusan tuh ini. Ya. Awas, hati-hati. Yang mengambil keputusan ini. Awas, ini nanti hubungan antara iman sehat dan akal sehat. Jadi kita pagi ini kuliah iman sehat menuju akal sehat. dan tindakan yang sehat. Ya. Jadi lihat baik-baik nih. Jadi ini data masuk lewat sini. Kalau saya beri contoh sedikit. Misalnya ini mata nih. Agennya ya. Jawarih. Tuh. Telinga tuh, misal, ya kan? Mata melihat, ya kan? Ini mendengar. Ini agak dalam sedikit ya.
Ketika melihat sesuatu, objek ya. Ini objek. Ketika melihat objek tertentu atau mendengar sesuatu, maka ini menjadi data awal masuk. Kan? Data ini akan diikat oleh akal. Menjadi informasi yang disampaikan ke sini. Dan diolah nanti oleh ini, yang mengolah tuh ini, dua ini. Ya, di sini itu seperti telah kita pelajari, di takwa itu kan ada kumpulan semua sifat baik. Disebut dengan khair itu, jamaknya khairat. Ya kan? Jamaknya khairat. Ini ada semua masuk ke sini. Jadi kalau info ini masuk, ya kan, ke sini, ya, masuknya ke sini nih, nanti diberikan kemudian respon dari sini. Ya. Apa tindakannya terkait dengan ini? Kalau semua respon dari sini, maka semua yang direspon akan baik. Ya, walaupun objek yang terlihat misalnya, objeknya tidak baik, tapi responnya akan baik. Apa respon baiknya? Palingkan. Jangan dengarkan. Jangan katakan gitu. Jelas ya? Nah, jadi kalau misalnya yang terlihat ini, misal yang terlihat itu orang yang sedang mau ke masjid, masuknya langsung ke sini misalnya, maka di sini akan keluar respon. Cepat, dia aja udah ke masjid, masa kamu belum? Masa sibuk dengan dunia saja? Bagaimana wafat kalau sedang berolahraga sekarang? Bagaimana wafat kalau sedang nonton TV sekarang? Sudah cepat. Orang azannya udah dari tadi, dia aja udah mau berangkat. Tapi kuasa Allah menjadikan proses ini sepersekian detik aja. Sepersekian detik. Ya, ini teman-teman sekalian. Jadi dari sini data, ke sini jadi informasi, ya dari sini jadi pengetahuan. Ya. Jadi ilmu. Ini sudah standar dalam kaidah kita juga ya, dalam rumusan hukum positif di keduniaan, ini seperti ini. Ya, bahkan proses di dunia intelijen juga ya, cara meramunya seperti ini, data, informasi, pengetahuan. Walaupun nanti pengetahuannya secara formal bisa diriset lagi dan sebagainya, tapi dasarnya tuh seperti ini. Masuk jadi data, sampai ke sini diinfo, nginfokan ke sini, dari sini jadi ilmu. Ilmu itu kan dasar kita untuk beramal, ya kan? Makanya ada keterkaitan selalu. Ilmu itu alima, ya'lamu ilman alima. Ketika dieksekusi, amila. Nih. Amila. Coba lihat tuh. Ain, lam, mim. Mim pindah ke tengah, jadi amalan. Amila. Kelihatan nggak? Ini ilmunya dalam ini. Kalau kita belajar fikih lughah, dapat keterkaitan antara satu kalimat yang hurufnya bertukar. Itu kan? Ini cuma di bahasa Arab nih. Ya, di bahasa Arab kita temukan pembahasan khusus tentang itu. Ini ain, lam, mim, alima. Alima ya'lamu ilman. Sifat karakternya, keadaannya disebut dengan ilmu. Ya, ketika informasi ini yang sudah jadi pengetahuan, terkumpul informasi sudah dicerna. Jadi data itu informasi awal, diikat menjadi informasi, dicerna. Kalau sudah dicerna jadi keputusan, jadi ilmu, ya. Sudah tersusun nih, sudah dikelola oleh ini. Nah, ilmu ini kalau dieksekusi, mimnya pindah ke tengah, jadi amila ya'malu, amal. Ini amila ya'malu amalan. Jadi ini ilmu dieksekusi jadi amal. Antara ini sampai ke sana, antara dicerna takwa sampai kemudian ke eksekusi, ke tindakan, itu cepat sekali prosesnya. Ya, ada sedang buka WhatsApp ya, atau lihat kajian saya seperti sekarang. Ya, tiba-tiba muncul misalnya ada satu gambar, atau kadang-kadang misalnya ada iklan dan sebagainya. Walaupun algoritma YouTube itu hati-hati, itu bergantung kebiasaan Anda. Kalau Anda nontonnya yang baik-baik misalnya kan, maka iklan yang muncul pun sekalipun ada iklan itu jadi bagus. Tapi kalau pernah keklik misalnya ya, yang bukan klik adi tapi klik yang lain misalnya, ke klik-klik yang lainnya yang nggak tepat ya, yang nggak sengaja misalnya kan. Kok bisa nggak sengaja? Misalnya keklik ya, nah itu muncul tiba-tiba. Ini kalau responnya masuk ke sini, maka jadi larangan. Jangan lihat, palingkan. Ya, maka kalau ini benar dari jiwa takwa, sedangkan takwa itu, ini pusat iman ada di sini. Masih ingat ya pembahasan kemarin yang saya sampaikan? Takwa itu pusat iman. Iman itu di pokoknya ada 6 pokok, 6 dasar, 6 simpul. Awas, ini agak dalam sekali, harus fokus betul. Takwa itu pusat iman, bawaan dari roh ada di nafas. Sedangkan iman pokoknya ada 6 simpul. Jadi kalau kita 6 ini kuat, ini yang materi kemarin nih, ini yang turunan dari bahasan Al-Quran kemarin. Kalau kita 6 pokoknya kuat, dari simpul pertama mengenal Allah dan segala yang terkait dengannya sampai qada dan qadar, maka melahirkan sifat-sifat baiknya itu cahayanya makin kuat. Jadi potensi sifat baik yang ada di sini, ini semakin kuat, cahayanya semakin terang.
Ya, menjadi cahaya yang terang. Ya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Itu saat disampaikan di surah Al-Hadid itu, saat kita kembali kepada Allah di surga gitu kan. Insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya nanti. Ya, berupa kumpulan sifat-sifat baik. Sifat baik, sifat mulia. Karena itu potensi yang ada di sini sifat-sifat baiknya karena dikuatkan 6 ini menjadi semakin kuat. Karena itu apapun yang masuk, yang dilihat, yang didengar, yang masuk ini ke sini, ya maka yang fujurnya itu akan mensupport nih, fungsinya akan menjadi fitrahnya sesuai dengan fungsi awalnya, relevan. Ya, jadi ke sini mensupport. Lawan dari sifat baik di sini ditemukan yang tidak baiknya, lawan dari sini. Kalau jujur di sini ada dusta, sini ada misalnya rendah hati, di sini ada sombong. Jadi ini fungsinya nanti akan menjadi katalis ke sini. Qad aflaha man zakkaha. Ini kan di surah Asy-Syams itu. Ya, kalau kita baca dari ayat 7-nya, fa'alhamaha fujuraha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, gitu kan? Qad aflaha man zakkaha, dari ayat 7 sampai dengan 10-nya, wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau ini mengkataliskan ke sini jadi katalis ya, mensupport ke sini. Jadi marah ya, untuk bisa mempercepat sabar itu muncul, diciptakan marah, sifat marah supaya sabarnya ini naik, muncul. Jadi setiap melihat ada kemarahan dimanapun, oh saya harus sabar. Ada berita tentang ketidakjujuran, oh saya mesti jujur. Cari lawannya yang baik seperti itu. Nah, dia tidak berdiri sendiri. Nah, bagaimana cara bisa seperti itu? Ini harus kuat. Karena ini tempat bernaungnya iman. Kan, untuk menguatkan ini, 6 simpulnya harus dikuatkan. 6 simpul ini pakai ilmu. Ilmu itu yang disebut dengan tauhid. Ya, disebut dengan akidah. Ini relevansinya kita belajar. Ya, nanti di sini kita akan belajar bagaimana Allah memerintahkan malaikat yang sudah saya pernah saya bahas di bahasan malaikat, ya, memerintahkan malaikat untuk mensupport ini. Ya, ada yang disebut dengan raqib, atid, kan fungsinya hafizin, katibin, menjaga diri kita, mencatat juga apa yang keluar. Semua terkoneksikan, teman-teman sekalian. Ya, dan malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Persoalannya adalah kalau masuknya ke sini, nih. Jadi persoalan. Karena jarang dilatih. Jarang dilatih. Ya, mohon izin, mohon maaf sekali ya. Jarang belajar, jarang dikuatkan, jarang ikut kajian, jarang disupportkan seperti yang kemarin yang saya terangkan, sifat-sifat gak muncul. Maka ini akan berdiri sendiri lawannya. Apalagi diprovok oleh setan. Nah, setan kan mencoba untuk memprovokasi ini. Ya, di Quran surah keempat itu masih ingat An-Nisa? Ayat 118 sampai 120, saya kan sudah pernah ulas ini dengan tuntas ketika menjelaskan setan dengan 3 kali pembahasan, ya kan? Dari asal usul, cara kerja sampai akhir tragis iblis. Silahkan cek kembali. Dan setan disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Sama persis. Nah, jadi kalau informasi yang dilihat, didengar itu ininya kurang kuat, masuknya nanti ke sini, ke nafas ke sini, ke fujur, bukan ke sini. Karena ini terhalang tuh. Nggak pernah diaktifkan sinyalnya. Apalagi dengan mohon maaf ya, berbuat maksiat, berbuat yang salah dan sebagainya. Kata Nabi, naktah sauda. Di sini nanti ada titik-titik nih. Ya. Kotoran hitam. Yang lama-lama jadi penutup. Kalau jadi penutup, maka semua data yang masuk lewat fisik, masuk ke sini, jadi info di akal, ke sini masih netral. No. Tapi begitu tembus ke sini, mau ke sini nggak bisa karena tertutup. Maka dia masuknya ke sini. Ke fujur. Sedangkan di sini lawan dari ini semua, alih-alih harusnya menjadi katalis karena ke sini ketutup nggak bisa, maka dia berdiri sendiri. Maka khaba man dassaha. Ini cara kerjanya begini. Maka diprovokasi oleh setan. Akhirnya apa? Sombong berdiri sendiri, amarah berdiri sendiri, dusta berdiri sendiri. Jadi apapun yang masuk ke sini, jadi pengetahuan yang asalnya netral, balik-balik ke sininya, nah, jadi menyimpang, bergeser. Sesuatu yang menyimpang, bergeser dari benar jadi salah, teman-teman sekalian, itu disebut dengan fasaka. Keadaan sifatnya disebut dengan fusuk namanya. Ya. Sehingga menjadikan sesuatu patah, butuh sandaran. Ya. Ini menarik ya, tapi mohon izin ya. Harus ngaji bahasa dulu agak tinggi, tapi nggak apa-apa, supaya ada keterkaitan. Kalau teman-teman nanti belajar akan menemukan ini ya. Tapi kalau nggak belajar kadang-kadang agak susah juga, apalagi kalau misalnya
pandangannya agak berbeda. Ini otak-atik nih, nyambung-nyambung kan tidak. Jadi kalau ditunjukkan kita baru mengerti gitu arahnya kemana-kemana. Ini saya mau tunjukkan gini, secara sederhana aja ya. Mohon izin ya. Kalau ada kaki misalnya bermasalah, jalan pakai apa? Ya kan? Biasanya pakai gunakan tongkat kan? Ya kan? Gunakan tongkat kan? Tongkat, ya kan? Terus kenapa? Karena satu bermasalah. Dari kaki dua, satu bermasalah, pakai tongkat, ya kan? Baik, tongkat itu bahasa Arabnya asa. Asa. Ya kan? Sudah? Baik. Sekarang buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat ke-60. Nabi apa yang mukjizatnya pakai tongkat? Nabi Musa kan? Ya. Nabi Musa dimintakan oleh kaumnya, ada 12 kabilah, 12 suku, ya, supaya memohonkan kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta mata air. Sumber mata air. Ya. Sumber mata airnya itu harus mencakup ke semua suku supaya nggak berselisih. Maka ketika itu pula Nabi Musa alaihissalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya kepada satu batu. Ya? Baik, perhatikan kalimatnya. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Ada ayatnya? Fanfajarat minhu 12 'aina. Maka ketika kaumnya meminta dengan 12 suku itu, Nabi Musa bermohon, Allah memerintahkan, pukulkan tongkatmu itu, tongkat kayumu. Pukulkan ke batu. Maka dengan izin Allah ketika dipukulkan keluar 12 mata air supaya nggak berebut satu-satu, kan? Ini tongkat untuk penguat. Kalau tongkat ke Nabi Musa karena spesial, bukti mukjizat kenabiannya, untuk penguat kenabiannya, ya kan? Bukan penguat secara fisikal karena kakinya bermasalah, bukan. Ya, tapi penguat untuk kenabian karena itu fungsi tongkatnya pun bukan tongkat biasa seperti orang yang punya masalah di kaki. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa bahasa Arabnya tongkat itu asa. Gitu ya. Jadi saya contohkan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-60 dengan tongkatnya Nabi Musa yang tentunya punya fungsi berbeda dengan fungsi manusia biasa karena beliau Nabi dan Rasul. Baik ya. Nah, kenapa tongkat disebut dengan asa? Karena ini ya, menunjukkan ada sesuatu bagian yang sisi yang tidak seimbang, yang nggak sempurna yang harus ditopang. Itu yang menopangnya kemudian. Ya kan? Nah, kalau ini kita ambil kiasannya ke dalam fungsi ini, dalam tubuh kita yang paling dalam, ada dua bagian yang paling utama. Takwa dengan fujur. Satu bermasalah. Ini. Tuh, seperti ini. Harusnya yang sudah ada masalah kan yang ini. Ya kan? Ini kan nggak boleh muncul. Karena kalau muncul sendiri jadi masalah kan. Di sini ada dusta. Ya kan? Di sini ada apa lagi? Ada sombong, ada ria, dan sebagainya. Harusnya yang ini yang muncul nih. Jadi katalis ke sini. Tapi kalau ini yang lemah seperti ini. Lemah nih fungsinya. Dari dua ini lemah. Ini yang naik. Ya kan? Tadi kan baik-baik teman-teman sekalian. Ini yang lemah, ini yang naik. Maka dikiaskan oleh Allah fungsi kelemahan satu organ terdalam yang ini. Ya kan? Sehingga ini muncul dengan sendirinya. Maka sifat ini seakan-akan jadi tongkat, jadi penguat kepada yang ini. Dia muncul dengan sendirinya. Karena lemahnya yang ini. Jadi akhirnya apa yang menjadi fungsi asal dari fujur untuk mensupport ke sini. Ya kan? Karena tak mampu, balik ke sini lagi, sekarang kiasan seakan-akan dia mendapatkan tongkat penguat untuk memunculkan diri sendiri yang diprovokasi oleh setan. Setan yang menjadi tongkat bagi fujur supaya naik ke atas, itu disebut dengan asa namanya. Perbuatannya disebut dengan maksiat. Ya. Lihat, ya. Seakan-akan ini jadi tongkatnya nih bagi sifat fujur ini. Udah, karena ini nggak bisa berfungsi, pakai aja aku yang ini nih. Maka dibantu oleh setan, ya kan? Dikatrol oleh setan supaya naik sendiri, diprovokasi itu, ya. Wala udhillannahum wala umanniyannahum, ya kan? Kalau kita kembali ke An-Nisa itu surah keempat dari ayat 118 itu kan, ya, sampai ke bawahnya, ya kan? Setelah Allah mengatakan la'anahullah kan, wala udhillannahum, aku akan sesatkan mereka lewat sini, wala umanniyannahum, dibikin angan-angan. Jadi seakan-akan dikatrol ini berdiri sendiri dikasih tongkat. Fa'asa, maka mulailah kemudian dia berbuat maksiat. Kenapa maksiatnya menggunakan kata asa? Karena ada katrol setan ke sini. Tuh. Perhatikan baik-baik, ya. Jadi tongkat yang netral pun kalau dipakai sama setan jadi maksiat. Jadi saya mau ingin tunjukkan bagaimana korelasi yang sangat indah dari bahasa itu yang punya makna yang sangat dalam. Jadi diksi Al-Quran itu kalau sudah menunjuk pada sesuatu, itu dalam sekali maknanya.
Ya. Jadi ini kalau berdiri sendiri bermaksiat. Jadi kalau masuk dari sini informasi, ini ketutup nih, ya, dikatrol oleh setan, dengan ini masuknya ke sini, maka keluar tindakan-tindakan yang menyimpang. Tindakannya itu disebut fusuk. Ya. Ini fusuk sifatnya, keadaannya, menyimpang dari jalurnya. Harusnya jalurnya ke sini, harusnya baik jadi buruk, ya kan? Harusnya rendah hati jadi sombong, ya kan? Nah, ini perbuatannya disebut dengan fasaka, sifatnya disebut dengan fusuk, makhluknya disebut dengan fasik. Iblis asalnya kan jin yang taat, ya kan? Itu batuk. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk hormat, sujud hormat kepada Adam alaihissalam, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala karena hikmah tertentu. Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua sujud, malaikat pun sujud kecuali iblis. Aba, dia enggan. Istakbar, karena merasa sombong. Sombong kan di sini adanya. Sombong. Harusnya jiwa ini yang muncul taat. Malaikat memunculkan jiwa ini. La ya'sunallaha. Ini, nggak pernah malaikat bermaksiat. La ya'sun. Asa ya'si. Jamaknya ya'sun. Ini menunjukkan bahwa malaikat nggak bisa diprovokasi oleh setan. Jadi nggak bisa kerjasama dengan setan. Ya, kalau tadi saya terangkan kata dasarnya ini asa, ya kan? Setan yang mengatrol jiwa ini sehingga memunculkan maksiat. Dari kata asa, ya'si, jamaknya asa, gini. Ya'si. Ya. Jamaknya ya'sun. Quran surah ke-66 ayat 6. Malaikat tidak akan pernah bermaksiat. Di ujung ayatnya lihat. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat tidak mungkin bermaksiat. Ya. Karena malaikat berbeda dengan iblis, berbeda dengan jin, ya, baik dari materi ataupun bawaan sifatnya. Kenapa menggunakan kata ya'sun? Ini dalam sekali Al-Quran. Untuk membantah kesan bahwa, ya, ada kerjasama antara bagian dari malaikat, ya kan? Malaikat yang gagal disebutnya seakan kerjasama dengan iblis. Ya. Untuk apa? Untuk bergeser dari ketentuan Rabb, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dicitrakan kalau di Hollywood itu dalam film Konstantin, ya, yang dibintangi Keanu Reeves. Itu ada kerjasama antara malaikat Jibril kerjasama dengan setan mengudeta bapak iblis. Lucifer itu, ya, aneh-aneh deh. Tapi jangan salah loh, Hollywood itu citra dari beberapa keterangan yang disimpulkan dari kitab suci tertentu. Jadi kalau Anda gali, itu ditemukan di situ. Nah, ini dibantah oleh Al-Quran. Nggak mungkin malaikat bermaksiat karena beda. Ya, beda tupoksi, beda materi, beda asal, dan sebagainya. Ini satu diksi aja kalau kita dalami, itu luar biasa. Nah, saya mau kesini lagi kembali teman-teman sekalian. Ya, jadi ketika dia tidak mau hormat, nggak mau sujud, apa yang terjadi? Oleh Al-Quran diberikan gambaran. Ke surah Al-Kahf, surah 18 ayat ke-50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Perhatikan. Aba. Ya, di Quran surah kedua ayat 34 kan disebutkan enggan, aba wastakbar, sombong. Tapi ketika masuk ke Al-Kahf ayat ke-50, perhatikan. Illa iblis fafasaqa nih. An amr rabbi. Ada Quran surah ke-18 ayat 50 paling kanan di mushaf standar di pertengahan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis fafasaqa. Ini menyimpang. Jadi yang harusnya difungsikan jiwa takwa, dia menyimpang, geser ke sini. Ya. Jelas teman-teman sekalian? Nah, ini. Jadi kalau munculnya dari sini akan ada penyimpangan, penyimpangannya disebut fasak. Ya kan? Makhluknya disebut dengan fasik. Ya, fasik. Awas, hati-hati. Nanti ini yang dibisikkan oleh iblis kepada anak cucu Adam melalui penyesatan, angan-angan, macam-macam. Supaya apa? Karena topangannya dari kata asa untuk iblis supaya maksiat. Makanya para pelaku maksiat itu diidentikan orang-orang yang, ya, disusupi atau diprovokasi oleh setan. Ya. Kemudian setelah itu disebut apa oleh Al-Quran? Disebut fasik. Ulaika humul fasikun, gitu kan? Kalau kita baca di Al-Baqarah pertama kali disebutkan kata fasik itu, kalau diturunkan dari 26 sampai dengan ke 27 kita temukan nanti kata fasik pertama kali. Ya, orang-orang yang menyimpang. Dari innallaha la yastahi ayyadhliba mathalan ma sampai terus sampai ke ayat 27 kita akan temukan ini. Ya. Sudah, pelan-pelan.
Ya. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Hubungannya adalah karena di sini ada pengolahan ilmu dan di sini ada amal, otomatis ada sinergi antara ilmu yang diolah oleh jiwa takwa sampai amal yang keluar. Ya. Pelan-pelan, sedikit pelan-pelan saya kembalikan lagi. Mohon izin ya kalau di tengah-tengah misalnya, mohon maaf sekali saya agak batuk ya, karena masih menyesuaikan ya. Saya sempat temani anak-anak, sempat kehujanan di beberapa waktu lalu, jadi masih ada terasa batuk-batuknya. Jadi kalau di tengah-tengah misalnya ada batuk, mohon dimafhumi ya. Mohon dimafhumi. Baik. Pelan-pelan sekali lagi saya kembalikan. Ini fisik, ini akal, ini roh. Dalam roh ada nafas, dalam nafas ada takwa, sumber kebaikan, dalamnya ada iman. Kemudian di sini ada fujur, provokasinya setan. Ya? Ini sumber-sumber kejelekan, asalnya mengkatalis ini, tapi kalau dia berdiri sendiri maka jadi buruk manusia. Semua yang masuk lewat perangkat fisik berupa data yang dilihat, didengar, dirasakan, masuk data, kan? Kemudian diinformasikan ke akal. Akal akan mengikat ini. Ini akan diteruskan ke sini. Ya, masuk ke dalam jiwa. Kalau diolah di jiwa takwa, karena isinya adalah iman, ya kan? Maka akan diperintahkan dari sini. Bergantung apa? Bergantung kuatnya pondasi iman. Pokoknya ada 6. Kalau yang ini kuat, maka akan jadi support cahaya yang kuat dibimbing ke sini. Sudah jadi info, jadi ilmu akhirnya, jadi pengetahuan. Karena sudah disimpulkan dari sini. Ya. Menjadi satu kesatuan pengetahuan, ya diolah di sini, sudah dicerna, jadi perintah akhirnya, jadi perintah, dan berbentuk pengetahuan. Perintah untuk dieksekusi. Nah, informasi yang dibawa berupa perintah yang sudah diolah menjadi ilmu, jadi pengetahuan, data, informasi, pengetahuan untuk dieksekusi. Eksekusi artinya tindakan, amal dari ilmu jadi amal, mimnya pindah ke tengah, jadi amalan ke sini. Artinya apa? Antara amal dengan ilmu yang ada di sini itu terkorelasikan. Di perbuatan manusia itu gimana isi nafasnya. Sedangkan nafas ada di dalam kolbu. Masih ingat gak? Kan? Nafas ada dalam kolbu, kolbu ada dalam sodrun, gitu kan? Semuanya puncak dari roh, nyambungnya ke sini. Nafas ada dalam kolbu. Ya, kalau kita lihat kadang-kadang disebutkan misalnya kolbunya, kadang disebutkan nafasnya, intinya menunjuk ke sini juga. Intinya menunjuk ke sini. Ya, karena itu dalam bahasa kita, ini bagaimana suasana hatinya aja. Dia mau gimana hatinya aja, kalau lagi mood begini, kalau enggak begitu. Nah, itu sudah fitrah kita, menunjuk ke sini. Hati yang kita maksudkan kan kolbu. Ya kan? Ya, makanya Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ya, dalam diri kita ada satu inti kehidupan. Kalau benar itu benar semua tindakan kita. Ini amal kita. Kalau salah perintah, salah olah dan seterusnya, salah semua tindakan kita. Ala wahyal qalbu. Qalbu. Kenapa disebut qalbu? Karena dalam qalbu ada nafas. Ada apa di nafas? Ada jiwa takwa dengan fujur. Kalau benar masuknya ke sini, benar semua tindakan kita. Artinya mengonfirmasi antara iman, ini puncak tertinggi dalam takwa ada iman. Kalau di fisika kan kita ngaji ada proton dan neutron. Di proton itu kan ada unsur lagi, ya kan? Ada yang positifnya, ada yang negatifnya dan sebagainya sampai ke bawahnya, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, di takwa itu ada kesatuan kecil lagi, iman. Ya kan? Jadi inti ilmu itu ada dalam iman. Kalau imannya sehat. Pelan-pelan. Imannya sehat, bersumber dari jiwa takwa, hatinya sehat, kolbunya sehat, nafasnya sehat, maka informasi yang disampaikan ilmunya ke akal menjadi sehat. Ini yang disebut akal sehat. Karena akal sehat itu bersumber dari iman yang sehat. Ya kan? Jadi nggak berdiri sendiri. Awas, hati-hati. Nanti dari sini ditembuskan ke sini. Jadi sebuah amal. Jadi perilaku. Allahu Akbar. Data masuk, informasi tembuskan. Sepersekian detik, luar biasa. Diperintahkan cepat siap-siap sudah azan. Tindakan perilaku, ambil wudhu, selesaikan pekerjaan dan sebagainya. Amal. Amal yang merespon dorongan dari iman. Ya kan? Pasti akhirnya akan baik. Karena semua yang bersumber dari takwa itu adalah sifat-sifat baik. Seperti yang pernah kita uraikan. Semua yang ada dari sini itu semua kumpulan dari sifat-sifat baik. Karena itulah amalnya otomatis akan baik. Amal baik yang bersumber dari iman, ya kan? Karena akar pertamanya terhubung dengan Allah. Ini akar dari 6 pokok iman itu simpul pertamanya menuju kepada Allah.
Maka kebaikan yang muncul pun itu dibenarkan oleh Allah. Karena simpul pertamanya adalah simpul iman kepada Allah. Semua yang dibenarkan oleh Allah, baik ya disebut dengan saleh. Maka muncul istilahnya disebut dengan amal saleh. Amilas salihat. Karena itu sering ada keterkaitan antara iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Dari semua keterangan ini, kalau saya jabarkan dengan detil, muncul formulasi yang kemarin. Ya kan? Dari jiwa takwa itu didasari dengan iman, formulasinya begini, dari sini. Ya kan? Iman itu punya 6 pokok, 6 simpul, dasar, gitu kan? Rukun. Kesini akan mensupport, mengaktifkan sinyal takwa. Takwa punya kumpulan sifat-sifat kebaikan. Disebut dengan khair, jamaknya khairat, kan? Ini yang akan memunculkan ibadah dalam bentuk ujian, kan? Karena data itu kan, ya, yang masuk butuh di sini triggernya. Apa triggernya? Ya, objek apa yang dilihat, ya kan? Ya, sehingga perlu perintah, perlu larangan, perlu yang dilihat, perlu yang didengar dan sebagainya. Itu semua ujian sifatnya. Ya, kadang berbentuk ibadah ritual atau muamalah di sini sifatnya. Maka keluar di sini bentuknya amal saleh. Amal saleh. Dan puncaknya melahirkan akhlak. Ini rumusannya. Ya, saya menerangkan ini ingin mendetilkan kembali apa yang telah kita bahas kemarin supaya agak dalam sedikit ngajinya. Jadi kita paham ini. Ini kalau kita keluarkan ayatnya ketemu juga. Ya. Nah, lawannya, perhatikan baik-baik. Ini yang belum kita buat formulasi kemarin. Lawannya iman ada di takwa. Ya kan? Lawannya fujur di sini. Di fujur itu ada apa? Ada was-was. Was-was setan. Was-was yang melahirkan maksiat. Kemudian di dalamnya ada apa? Ada provokasi setan. Ya. Kalau dikesinikan, maka terkumpul apa? Sifat-sifat buruk. Fusuk, penyimpangan-penyimpangan. Pelan-pelan. Ya kan? Kalau ini takwa, ini seringkali digambarkan, kata fujur ini, karena ini kan sifatnya pancaran, tapi sumbernya kan ini, tempatnya nafsu, ya kan? Nafsu ada dalam kolbu, karena tempatnya nafsu ini pancarannya, seringkali itu yang dikenai objeknya itu tempatnya, ya, bukan pancarannya. Jadi kan kalau ada tindakan kejahatan berlangsung misalnya, orang kan bertanya, di mana kejadiannya? Kan? Selalu menanyakan tempat kan, keadaannya. Ya ini pun sama. Karena ini pancaran sifatnya, keadaan-keadaan yang memancarkan sesuatu, ya walaupun lawan dari ini, karena tempatnya ada di nafas, maka orang lebih cenderung kenal dengan nafasnya. Ya, nafas, kalau kita sempurnakan hurufnya, an-nafsu. Tuh. Karena semua kata yang di awal kalimat itu mubtada, harakatnya dhammah, an-nafsu. Jelas? Ya, dari sini sering kita singkat dengan nama nafsu, 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 nafsu. Asal kata nafsu sebetulnya netral, sama dengan nafas. Di dalamnya ada takwa dengan fujur. Cuma seringkali diidentikan oleh orang-orang, ya kalau bersumber dari sini, tempatnya yang dikenal sehingga disebut dengan nafsu, 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 nafsu. Pada akhirnya apa? Nafsu menjadi lawan dari takwa. Padahal di tempat pada asalnya. Jelas ya? Ya, dari sini muncul istilah nafsu dilawankan dengan takwa. Sini. Pelan-pelan. Sudah? Dari sini ada tindakan. Kalau sudah keluar dari nafsu, ya, yang dimaksudkan dari jiwa fujur, maka muncul tindakan. Tindakannya apa ke sini, teman-teman sekalian? Jadi salah. Su namanya. As-su. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Kalau sudah sini alih-alih menjadi akhlak, dengan sesuatu yang baik menjadi amal saleh, ya. Mohon maaf, dia jadi menyimpang.
Apa yang terjadi? Perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka munculnya adalah fahsya, mungkar. Semua yang diingkari oleh hati kita, oleh jiwa takwa kita. Jadi kalau pekerjaan yang bersumber dari sini, ini jiwa takwa mengingkari. Harusnya bukan begitu yang keluar. Bukan itu yang harus tampil. Ini. Makanya seringkali nanti ada celaan dari jiwa takwa. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena nggak ada kekuatan, nggak ada support di sini. Ini yang paling dominan. Karena itu kan selemah-lemahnya iman kan mencela. Ya kan? Mencela. Nah, itu ada orang-orang yang setelah mengerjakan perbuatan yang jelek misalnya, ya jiwa takwanya itu meronta. Aduh, kenapa harus begitu ya? Itu nggak benar sebetulnya. Itu nggak benar. Ya kan? Tapi karena dia nggak punya support dari sini, nggak punya kekuatan, cuman mencela saja. Itu disebut laum namanya. Kalau terus mencela disebut lawam. Sifatnya pakai tak di ujungnya, lawamah. Ada orang di hari kiamat yang jiwa takwanya protes, terus mencela perbuatan yang dikerjakan oleh fujur. Puncak-puncaknya dia kemudian, nah ini, mendemo setan. Itu setan pidato deh, seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Dia berlepas diri dari ini semuanya. Maka di hari kiamat dilukiskan dengan turunnya Quran surah ke-75 Al-Qiyamah, ya, disampaikan di ayat kedua, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, ya, ini saya tuh harus menerangkan dengan cepat, mengonsepsikan ini untuk mengantarkan kepada hadis gitu ya. Dengan waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan paham ya. Ya. Jadi kalau tindakan muncul dari yang jelek, asalnya seperti ini. Karena takwanya ketutup, ya, maka muncul ini. Korelasinya apa? Lahir tindakan fahsya, penyimpangan, dan mungkar yang diingkari oleh hati. Kalau fahsya, ini lebih cenderung ke syahwat faraj. Ya. Seperti mohon maaf sekali, ya, kata-kata jorok, pornografi, porno aksi, LGBT dan sekitarannya, itu fahsya. Jelas? Kalau mungkar itu syahwat perut dan akal, ya kan? Masuknya dicerna ke perut, kebutuhan perut, materi. Mohon maaf sekali lagi, korupsi misalnya, ya. Kemudian ada penyogokan, perampokan, pembunuhan, macam-macam lah, penipuan, itu mungkar. Ya, jadi kalau sini lebih kepada syahwat yang terkait dengan faraj, pornografi, porno aksi, zina, LGBT dan sebagainya. Kalau yang ini di luar yang fahsya yang tadi saya sebutkan, saya contohkan. Dua-duanya ditindakan. Nah, artinya apa? Di sini akan terjadi satu pemahaman terbalik karena ini saling berhubungan dengan yang lainnya. Antara sumber yang menjadikan perintah di sini ada ilmu kan, yang ditangkap nanti oleh akal. Dengan amal di sini itu ada keterkaitan. Ya, karena itu nanti sebelum mengerjakan sesuatu ilmunya dulu, belum mengerjakan sesuatu ilmunya dulu. Yang dimaksud di sini tuh kuatkan ininya dulu nih. Pada akhirnya akan ke sini. Makanya kita ngaji tentang akidah, nguatkan ini. Ngaji tentang fikih, nguatkan ini supaya yang keluar benar semua. Karena pada akhirnya yang menentukan adalah perintah ini yang bersumber dari jiwa, dari hati. Ini yang disebut dengan inti sesuatu. Inti sesuatu dalam bahasa Arab disebut dengan nuat. Nuat. Ya. Segala yang bersumber dari nuat disebut dengan niat. Makanya kita kenal istilah niat. Ya. Dalam fikih ada niat. Dalam hadis disebutkan innamal a'malu, jama' dari kata amal itu a'mal. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua yang dikerjakan itu sumbernya dari niat. Bentuk jama' dari kata niat. Niat dari mana? Dari nuat. Nuat itu inti sesuatu. Ya, inti sesuatu. Intinya di mana? Di nafas ke sini. Nyambung lagi semua. Ini mau dibahas dari segi apapun, tuntunan dalam Islam itu akan menjangkau semua aspek kehidupan kita. Mau di roh, di akal, sampai ke fisik. Sampai semua ke korelasinya. Ya. Nah, karena tadi pengertiannya akan berlaku hukum, ya, kausalitas, sebab akibat, ya, dan semua saling memengaruhi, ini memengaruhi ke sini, ini pun karena ini mensupport, ya, informasi ke sini, mendorong informasi ke sini, memasukkan informasi, ya kan? Mengekspor dari sini ke sini, memasukkan ke dalam ke sini, ya, maka otomatis ini pun akan memengaruhi apa yang dilihat jadi informasi, diputuskan jadi pengetahuan, tindakan dan seterusnya. Makanya orang-orang yang terbiasa dengan tindakan fahsya, mungkar, misalnya nonton pornografi, naudzubillah min dzalik, ya kan? Ya, kemudian terbiasa aktif di lingkungan yang seperti itu, kata-kata bergaulan jorok dan sebagainya, maka yang sampai ke sini jelek semua. Nggak bisa dicerna takwa, karena takwa kumpulan baik semua. Nggak bisa dilihat, nggak bisa masuk ke sini, ditutup sama ini, jadi kotor nih. Mengotori ini nggak bisa masuknya ke sini. Hanya orang yang biasa berkata-kata kotor, yang jelek, ya, jelek kan ke sini. Kalau baik ke sini, makanya seringnya masuknya ke sini. Ke sini jadi noda, ke sini jadi info.
Jadi noda tuh. Tuh, ketutup. Masuknya ke sini. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terbiasa dia dengan perkataan yang kotor itu. Karena yang masuk kotor semua. Untuk berkata yang baik karena terbiasa kotor nggak bisa. Kenapa? Karena ini terhalang jiwa takwanya tuh. Sampai ketutupan. Nggak kelihatan. Mau bicara baik nggak bisa. Kalau nggak percaya silakan. Orang-orang yang bergaul di tempat yang kotor, kata-katanya pasti ikut kotor. Mau bicara baik, malah dianggap aneh sama teman-temannya. Wes, ada perubahan nih. Silahkan. Apa sesama orang yang kumpul misalnya, mohon maaf ya di tempat-tempat, ya saya nggak bisa sebut ya, apa kalau hiburan malam dan sebagainya yang kayak gitu tuh, apa mungkin sih ketemu sama kawannya, Assalamualaikum akhi, kan mungkin. Coba ya kata-kata yang muncul apa, bicaranya bagaimana, pembicaraan dan sebagainya, kata-kata yang keluar. Jadi mau bicara yang baik pun nggak bisa karena ketutup semua seperti ini. Sebaliknya orang yang kumpulnya di masjid, di majlis ta'lim, kumpul dengan orang-orang baik, suhbatus sholihin, ini yang aktif, yang ini, yang jiwa takwa, yang ini ketutup. Makanya kalau untuk mengatakan sesuatu yang kotor di majlis ta'lim, di masjid dan sebagainya, nggak akan bisa keluar. Karena apa? Ini nggak ada pulsanya. Ini yang muncul. Ya, karena itulah kemudian, nah Allah menghadirkan di sini perintah dan larangan. Perintah mengerjakan, support semua kepada jiwa iman kita, jiwa takwa kita. Itu disebut dengan ma'ruf namanya. Allah perintahkan. Meninggalkan yang ini supaya tidak memberikan informasi yang salah. Mensupport kepada fujur, menutup yang takwa. Maka dilarang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kan? Kesini nahyi, kesini amrun. Al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Kalau sudah disebutkan mungkar mencakup fahsyanya. Jelas sampai sini? Nah, untuk memunculkan itu semua, maka butuh trigger-trigger tadi. Berupa ujian, berupa ibadah. Ini poinnya. Dan ibadahnya adalah konsepsinya harus berusaha menghindarkan dari yang ini, larangan dari yang ini, terus meningkatkan yang ini, meningkatkan yang ma'ruf. Fungsi meningkatkan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar itu untuk mensupport supaya cahaya yang ada di iman itu terus muncul. Naik, naik, naik. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Karena ini sumbernya dari roh. Roh itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konektivitas hubungannya dengan Allah pun semakin tinggi. Ya, karena itu ketika diperintahkan sholat, kita merasakan kedekatan dengan Allah. Ketika diperintahkan baca Al-Quran, merasakan kedekatan dengan Allah. Kenapa? Karena semua ini support kepada iman. Iman hubungannya dari roh, dari jiwa, konektivitasnya langsung ke Allah. Karena itu simpul pertama penguat iman pun Allah. Iman kepada Allah. Itu poinnya. Nah ini agak tinggi memang bahasanya. Tapi kalau nanti saya contohkan dengan perilaku-perilaku akan terasa dalam kehidupan. Karena itu dalam fase Mekah ketika Nabi diberikan kurikulum tentang bimbingan akidah, turun surat-surat, turun hadis-hadis, semua sifatnya itu ke sini. Adanya di sini. Diberikan informasi tentang akhirat, tentang malaikat, tentang qada dan qadar dan sebagainya. Lalu diberikan ujian, tinggalkan ini ya. Kerjakan ini ya, supaya support untuk imannya menjadi kuat. Lebih bagus lagi, lebih kuat lagi. Nah, dalam hadis kemarin kita sudah belajar sepanjang hayat kita, rata-rata umur manusia kata Nabi kan antara 60 ke 70. Umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalilu ma yazidu 'ala dzalik, dan sedikit yang melampaui itu. Di umat Nabi disebutkan langsung oleh Rasulullah, ya. Rata-rata segini, sedikit yang melampaui ini. Ada yang di atas 70 sampai 100 lebih ada. Ya, di bawah ini sedikit ada, tapi umumnya segini. Dan ketika menyebutkan kalkulasi ini, menariknya di hadis iman yang kemarin kita bahas juga menyebutkan iman itu adalah bid'un wasittuna syu'batan. Ya. Lebih dari 60 bid'un, lebih daripada 60 sampai ke 70. Antara 60 sampai ke 70. Karena bid'un itu 1 sampai 10. Atau 3 sampai 9. Ya kan? Coba lihat. Kalau 60 tambah 1, 61, 62, terus tambah 10 jadi 70. Kalau ini 3, jadi 63, 64, 65, sampai 69. Nabi wafat usia berapa tahun? 63 tahun. Kalau mau diambil dari sini, selesai gitu kan? 1, 2, 3, tambah 60 berapa? Sampai ke 70. Kalau udah lewat, berarti termasuk yang sedikit. Ya, maksudnya apa? Kalau dikorelasikan dengan hadis iman, jaga iman itu ya, sepanjang hayat kita. Karena iman tempatnya ada di takwa, nih, jiwa takwa. Maka cara menjaga iman dengan meningkatkan takwa. Harus sungguh-sungguh. Caranya apa? Kerjakan yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Jaga ini sepanjang hayat. Karena ini bagian dari dasar keislaman, nomor 1. Dan orang Islam disebut muslim, jamaknya adalah muslimun. Maka ini yang pertama kali harus dibawa wafat oleh orang Islam, oleh muslimun itu.
Kalau digabungkan apa yang saya sampaikan ini, itulah yang dimaksud Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102 yang diingatkan oleh Nabi setiap pekan. Dalam kesempatan Jumat khususnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang telah punya iman, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah? Perintah Allah, nih, kerjakan yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Muncul definisi ulama, takwa itu mengerjakan segala perintah Allah, ma'ruf meninggalkan larangannya yang mungkar. Wala tamutunna, jaga sampai wafat, jangan sampai wafat kamu itu kecuali illa wa antum muslimun. Kamu sebagai muslim yang menjaga ini sampai dengan wafat. Itu maknanya. Nah, sekarang yang kita butuhkan, apa saja perintah-perintah ini yang harus kita kerjakan, ya kan? Apa saja larangan-larangan yang harus kita tinggalkan, sehingga melahirkan kualitas di iman satu-satu. Kemarin kan baru muncul, ayo latihan malu. Malu apa? Berbuat maksiat, karena maksiat itu pekerjaan setan. Ya, maksiat itu dari kata aso, tongkatnya setan. Artinya ketika orang bermaksiat, dia menyandarkan dirinya pada setan. Itu orang yang kesetanan sesungguhnya, ya kan? Itu yang berbahaya. Maka tinggalkan maksiat. Malu untuk mengerjakan maksiat karena diawasi Allah, karena iman menurun, disebut al-haya namanya. Ya, makanya disebutkan al-haya'u minal iman. Kemarin kita sudah belajar tentang rasa malu. Nah, sekarang hadisnya belum selesai. Ustadz, kalau pernah terjebak, ya, baik saya ataupun dia atau siapapun, atau bahkan kita semua, karena kita belum aman kan, bukan maksum. Ini pernah terjebak, ya, mengikuti provokasi setan. Terjebak lisan, salah bicara, alih-alih berkata yang baik ternyata berkata yang keliru, ada gibahnya dan sebagainya. Ya, mengikutnya jalur yang atas nih ke sini. Jadi buruk, jadi jelek, mungkar. Pernah berkata yang kotor, pernah melihat yang salah, gitu kan? Saya ingin balik nih, pindah tempat, pindah ke sini. Pindah posisi, ya. Bisa keadaan, bisa tempat. Yang penting saya ingin memalingkan ini kembali ke sini nih. Balik lagi ke jalur yang benar. Dari sini pindah ke sini lagi. Bagaimana cara pindahnya? Ini kan cara pindahnya seperti apa? Namanya apa? Prosesnya bagaimana? Itu dulu yang kita gali. Setelah kita paham itu baru kita munculkan satu-satu tuh. Ya, munculkan satu-satu. Nah, untuk mengantarkan ini ya kepada hadis yang selanjutnya, teman-teman sekalian, kita terangkan tadi hampir 1 jam lebih ya, awal sampai dengan sekarang itu maksudnya untuk mengantarkan pada yang sekarang. Itu pun penyempurna dari yang kemarin, karena kemarin hadisnya baru sepotong lagi kita bahas sekarang. Ya, kalau sudah tahu ini saya terangkan, ini sudah mengerti, yang atas sudah mengerti. Ketika seorang terjebak berbuat fahsya ataupun mungkar, dia pengen pindah, pengen balik kepada situasi, kondisi yang ma'ruf, yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaannya, seperti apa gambarannya, namanya apa, itu yang akan kita baca sekarang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Ya, bismillah. Ke halaman 22, masih yang kemarin, karena saya baru sebagian, saya bacakan hadisnya. Ya, yang 22 seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an, subtopik babun al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati itu, orang Islam yang sempurna itu, yang baik itu adalah orang yang mampu mendamaikan, menjadikan tenang, tentram, ya kan, selamat orang-orang Islam atau masyarakat umum di sekitarannya dari keburukan lisannya dan tangannya. Qala haddatsana Adam ibn Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar wa Ismail ibn Abi Khalid an Sya'bi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, kemarin kita baru sampai sini nih ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemarin baru sampai sini. Lihat di scan kitabnya sudah di-scan kan ya? Nah, mohon izin yang sudah masuk di akun Mira ini sudah di-upload oleh kita. Silahkan teman-teman bisa download ya. Kalau sudah ada disimak baik-baik apa yang saya bacakan. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu, yang paripurna adalah orang yang mampu memberikan kedamaian, ketentraman, kenyamanan bagi orang-orang Islam ataupun masyarakat sekitaran. Jadi yang diprioritaskan, lihat sini ya. Ya, jangankan hati-hati nih ya, hati-hati. Jangankan orang Islam sendiri, masyarakat umum pun tercakup. Pengertian terbaliknya adalah, awas, kalau memang benar punya iman,
Ke masyarakat umum aja minta diberikan ketenangan, apalagi dengan orang Islam sendiri. Nah, jadi saya ingin tegaskan apa yang belum saya singgung kemarin nih. Ya, kata Nabi, orang Islam yang sejati, yang benar, yang paripurna adalah orang yang mampu menghadirkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebaikan bagi orang Islam di sekitarannya, sesama Muslim dan masyarakat umumnya, karena tercakup di sini. Ya, jadi kalau ada orang ngaji misalnya, mohon izin ya, ngaji Al-Quran, bahas, ikut ta'lim, ngaji hadis, ikut Quran, ikut sunnah dan sebagainya. Ya, ini saya khususkan yang ngaji. Kalau yang nggak ngaji mungkin belum tahu. Tapi kalau ngaji, kemudian bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Nabi, ini patut dievaluasi. Makanya saya sering katakan kepada Anda, kalau Anda ngaji dengan saya, amalkan ini. Saya sering katakan kan, jangan pernah mencela orang. Ya kan? Jangan salah meneruskan hal-hal buruk tentang orang lain. Kalau mau perbaiki perkataan, perbuatan. Itu pun dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Ya, bukan ingin niat menjatuhkan, bukan ingin niat untuk mencela, ya, mengurangi kehormatan, nggak boleh seperti itu. Ya, karena apa? Nabi mengatakan kok, ya, orang yang memberikan ketentraman, kedamaian pada orang Islam dari perbuatan lisan dan tangannya, itu orang Islam sejati. Artinya kalau ada orang-orang aneh nih, ya sesama orang Islam kok saling mencela. Ya kan? Dan menariknya ngaji gitu, sama-sama ngaji tapi kok saling mencela. Ya kan? Saling menghujat, saling menjatuhkan. Yang paling aneh kok murid kemudian menilai guru, padahal nggak pernah belajar pada gurunya, nggak pernah kemudian masuk kajiannya, nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, tiba-tiba bisa menghujat. Ya kan? Ilmu nggak seberapa, mau menghujat orang berilmu tanpa tahu apa dasar yang disampaikan. Kan? Tapi yang paling lebih agak dikhawatirkan lagi, sesama berilmu itu saling serang, itu nggak boleh yang terjadi begitu. Ya, kok aneh itu? Tahu kitabnya, ngaji, tahu hadis Nabi, kok dipraktekannya yang bertolak belakang. Ya, ini yang agak ironis gitu ya, yang kita harapkan tidak boleh terjadi seperti ini. Saya sering mengatakan, mengajak gitu para ustadz-ustadz itu duduk sama-sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan tertentu, diskusi di kalangan ustadz-ustadznya. Kalau bukan yang pokok itu, apalagi cuma perkataan yang persoalan furu'iyah, yang sifatnya cabang-cabang karena kemudahan tertentu. Ya, sholatnya subuh kan sama-sama 2 rakaat. Kalau beda pemahaman di kunut itu kan sunnahnya gitu kan. Artinya perkara-perkara yang memang cabangnya, bukan pokoknya. Ya, ada penempatan. Kapan sunnah ini ditempatkan? Ada yang beranggapan bahwa di subuh gitu kan berdasar hadis ini. Ya, prakteknya menurut Imam Syafi'i jahar, menurut Imam Malik sir. Imam Malik mengatakan sebelum ruku rakaat kedua. Imam Syafi'i mengatakan rakaat kedua setelah ruku. Artinya ada tempatnya, dalilnya mereka punya juga terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan ini tempatnya bukan di sini, di nazilah Imam Ahmad bin Hanbal, maka masuk nanti kunut. Ya, ini tempatnya nanti bukan di sini, sebelum kejadian aja, setelah itu nggak ada lagi. Itu Imam Abu Hanifah, tinggal beda menempatkan aja. Ya, karena furu'iyat bergantung apa fleksibilitas yang mau digunakan. Jadi kalau diterangkan dalil ini ke sini selesai. Ya, tapi yang paling menarik adalah saya ngambil ini tapi harus mencela yang lain, jadi persoalan. Ya, jadi ini saya agak bingung juga kadang kenapa saling sampai harus saling mencela dan jadi kontraproduktif dengan pelajaran yang dikaji di hadis itu sendiri. Katanya ngaji hadis, tapi bertentangan dengan isi hadisnya. Ya, bahkan Quran loh. Di Quran surah 48 kan ayat 29. Ya, saya mohon maaf ya karena agak geram dengan situasi kadang-kadang hal semacam ini kenapa harus terjadi gitu. Sesama ustadz saling tuduh, saling menjatuhkan, kan nggak boleh harusnya begitu. Ya. Sesama muslim itu harus mendamaikan. Ciri Islam sejati itu mendamaikan. Itu ciri umat Nabi loh. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Di Quran surah ke-48 ayat 29 ayat terakhir. Ya, Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, sedangkan orang-orang yang bersamanya itu kalau di masanya sahabat, ya kan? Ya, kalau setelah Nabi itu pengikut atau umatnya. Jadi kalau mengaku umat Nabi, kata Allah, orang-orang yang akan dibersamakan dengan Rasulullah ngaku umat Nabi, cirinya asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap yang menyimpang. Tegas itu proporsional nanti. Ada ketegasan dengan pengetahuan, ketegasan dengan tindakan, semua terukur, ada tempatnya, ada ilmunya. Ya kan? Makanya bahasanya kufar. Ya ingat, bukan kafir, bukan kafaru, tapi kufar. Itu diksinya diksi ketiga. Ada kafar jamaknya kafaru, ada kafir jamaknya kafirun, ada bentuk jamak langsung kufar. Itu berbeda makna. Tuh, sampai batuk. Kemudian apa? Rohama'u bainahum, saling menyayangi antar mereka. Ini dengan orang Islam tuh saling menyayangi. Harusnya saling menyayangi. Kalau ada perbedaan duduk, diskusi, ngobrol, melihat, cari jalan keluarnya seperti apa, dalilnya mana. Terus sepakat semua. Kalau ini nggak ada, sama-sama dengan kebesaran hati tinggalkan, cari yang baik. Kalau ada, konstruksinya begini, jabarannya seperti ini, ya ilmunya seperti ini, saling menghormati. Kalau pokok nggak mungkin berbeda, sama-sama pasti.
Tapi kalau misalnya yang furu'iyat ada perbedaan karena fleksibilitas mungkin terjadi. Kayak kasus orang sujud kemarin yang pakai telapak tangan dengan pakai lutut, ya kan? Itu kan tergantung kemudahan. Ya, jadi ada sebabnya semua gitu. Yang jadi persoalan itu kok bisa berselisih. Ya, yang kunut dengan yang tidak kunut jadi rame gitu kan, saling membid'ahkan, saling begini begitu. Padahal yang salah kan yang nggak sholat subuh. Oke. Saya belum pernah dengar Imam Syafi'i misalnya ribut dengan Imam Ahmad. Nggak pernah. Imam Ahmad kan kunutnya nazilah, Imam Syafi'i kunut subuh. Malah yang terjadi Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunutnya jahar setelah ruku. Imam Malik kunutnya sir, ya, sebelum ruku. Tapi yang terjadi Imam Syafi'i datang ke Madinah belajar ke Imam Malik. Bayang nggak? Kan? Imam Syafi'i pernah datang ke tempatnya murid Imam Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah itu meninggal saat Imam Syafi'i lahir. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah. 150 Hijrah itu Imam Syafi'i lahir. Ya, tapi masih sempat datang Imam Syafi'i itu. Ya, yang saat masih dipopulerkan mazhabnya oleh dua muridnya, Imam Muhammad dan Abu Yusuf. Itu kan ketika datang apa? Ya, datang dengan rombongan. Kalau kita misalnya suasana pesantren nih dari daerah A yang sangat populer, kiainya besar datang ke tempat mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kan nggak kunut. Apa yang terjadi? Pengikut Imam Syafi'i itu sudah merasa, oh kita menang nih sekarang gitu kan. Mazhab kita menang, artinya akan kunut nih. Tapi apa yang terjadi? Beliau ternyata nggak kunut. Ya, bertanya kemudian murid-muridnya, guru kenapa engkau nggak kunut di sini? Ya, biasanya kan kita kunut, kata Imam Syafi'i. Aku menghormati mazhab Abu Hanifah, pendapatnya Imam Abu Hanifah, mengacu kepada hadis keterangan Nabi yang beliau pilih yang berlaku di sini. Artinya apa? Ini fikih. Imam Syafi'i itu fakih. Kalau Anda datang ke tempat yang mengamalkan begini, ikuti mazhab yang ada di situ. Bukan orang di situ dibawa ke mazhab kita, itu salah. Itu fikihnya begitu, harusnya demikian. Kalau dibawa ke pengertian mazhab yang lain nanti ribut di situ. Ya, semacam kita nih, banyaknya kan ada di kita itu kan heterogen ya, ada Syafi'i, pengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi bukan pengikut Imam Syafi'i dalam arti mengelompok, bukan. Ini mengambil cara ibadah Nabi kan yang dirangkum oleh Imam Syafi'i diteruskan kepada kita. Madzhab ilaihi yang cenderung untuk diambil, ya. Seperti misalnya ada yang di masyarakat kita yang misalnya kunut subuh kan, ada yang kunutnya nazilah, ada yang tidak kunut. Tapi kan kalau sedang haji atau umrah, kan di Saudi mazhabnya Hambali, nggak kunut subuh, nggak ada apa-apa kan? Kenapa? Karena ketika ke sana itu kita ngikutin yang ada di sana. Ya, subuh nggak ada kunut, nggak ada masalah. Saya belum pernah dengar misalnya, saya dulu ada petugas, saya petugas 2010 jamaah haji. Ya, menerima, mengarahkan, mengatur, mendampingi, itu Masya Allah. Ya, jadi belum pernah saya dengar ketika subuh misalnya, ya setelah subuh, kemudian selesai sholat subuh, ini bid'ah nih imamnya, ini begini. Nggak ada, biasa aja diikutin. Mau dari manapun, ormas manapun ikut semua. Nah, itu fikihnya. Yang jadi persoalan nanti misalnya yang memahami dengan mazhab Hambali datang ke tempat mazhab Syafi'i memaksakan harus ikut. Jadi persoalan nanti, jadi ribut di situ. Itu nanti kita dalami saat masuk fikih. Tapi kenapa saya singgung sedikit? Saya ingin membangun karakter yang objektif, karakter yang benar. Maksudnya apa? Kalau ngaji benar itu saling menyayangi sama Islam. Wah, ini kok yang jelek menjelek-jelekan Islam dirangkul, orang Islamnya saling dijelek-jelekan, kan jadi kontraproduktif gitu. Ya kan? Yang membangun hal-hal yang buruk, yang suka menyoal syariat, mengolok-ngolok syariat, mencoba memprovokasi, itu yang dirangkul. Sementara orang Islam sendiri yang sama-sama ngaji, kok dimusuhin? Kan jadi masalah di sini. Ya. Dan mohon izin, ya, seburuk-buruk siapapun orang yang pernah berbuat buruk, sepanjang dia belum meninggal masih punya hak mendapatkan hidayah. Dan kita masih punya kewajiban untuk mendakwahi. Jadi minimal mendoakan. Dia yang belajar dengan saya nggak boleh melibatkan diri kepada celaan-celaan. Saya tidak mengajarkan. Dan saya berlepas diri pada orang-orang yang mengaku belajar atau murid tapi sikapnya senang mencela. Siapapun saya nggak berlepas diri. Ya, jadi tidak boleh. Karena Nabi mengajarkan kita untuk berakhlak yang mulia. Jelas ya? Yuk kita teruskan. Kalau sudah paham ini, baru kita teruskan. Jangan coba-coba lagi untuk menyoal orang, bikin hoax tentang orang, gitu kan? Atau menjatuhkan kehormatan orang, nggak boleh. Kalau mau, perbaiki perbuatan, analisis kata-katanya, perbuatannya, terangkan bahwa ini keliru. Sudah, selesai. Ya kan? Kalau kita paham latar belakangnya. Semoga Allah meridai kita semua. Mohon izin ya, saya agak tegas itu karena rasa cinta, bukan karena membenci sesuatu atau seseorang, tidak. Ya. Teruskan. Nah, kalau tadi misalnya ada di satu titik pernah keliru, pernah salah, ingin balik. Ya. Berpindah, artinya berpindah kepada keadaan yang lebih baik lagi, kondisi situasi yang benar lagi. Ya, disebutnya apa? Teruskan hadisnya. Wal muhajir. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang nih. Wal muhajir, sedangkan orang yang hijrah itu. Muhajir itu hijrah. Ya, bukan menteri PMK, Pak Muhajir. Menteri yang hijrah. Mohon izin Pak Menteri.
Kalau menyimak ya. Wal muhajir, sedangkan orang yang hijrah itu, apa hijrah nanti kita bahas. Man hajara manahallahu anhu. Nah, ini kita sampaikan dapat di sini. Adalah orang yang meninggalkan, berpindah dari segala yang dilarang oleh Allah. Masih ingat gak teman-teman? Ini ma'ruf, al-amru. Ini mungkar dan fahsya, atau kadang disebutkan mungkarnya mencakup fahsyanya. Ini nahyu. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jelas? Untuk mendapatkan khair. Ya, kalau sudah dapatkan khair, berarti konsepsinya kerjakan yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin. Kalian itu menjadi umat yang terbaik. Ya, maksimal sifat-sifat baiknya. Kapan? Ya, kapan khaira umat itu? Ukhrijat linnas, yang jadi contoh untuk manusia. Kalian tuh umat ideal, akan jadi contoh untuk manusia, teladan untuk manusia. Kalau ada diplomat yang terbaik, ini yang paling hebat. Birokrat terbaik, ini yang hebat. Ustadz yang baik, ini yang paling mulia. Teladan dalam semua aspek. Ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik. Kapan itu terjadi? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau engkau mampu mengoptimalkan yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah segala yang buruk. Wa tu'minuna billah, dasarnya mengoptimalkan iman. Perhatikan baik-baik di sini. Kalau ada orang yang pernah terjebak di sini, pengen balik ke sini, berpindah kepada jalan yang lebih baik lagi, kepada situasi yang benar, yang bagus, yang baik, maka perpindahannya, orang yang berpindah hanya disebut dengan muhajir, al-muhajir. Jadi muhajir itu orang yang berpindah kepada situasi yang lebih baik, ukuran baiknya mampu meningkatkan iman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita belum bertemu sifatnya, baru ketemu orangnya tuh. Sedangkan orang hijrah itu adalah man hajara, itu kan? An ma nahallahu anhu. Ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mau percepat, annya boleh kita buang di sini. Man hajara ma nahallahu anhu. Kalau ingin dipercepat. Kalau ingin dimunculkan annya, saya kurungkan sini, asalnya begini. Ya. Pelan-pelan ya. Saya munculkan kurungnya, ini yang standar, ini kalau untuk mempercepat. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu, man, ialah siapapun. Ketika menggunakan kata man itu konjungsi, ismun mausulun, yadullu alal fardiyatil ammiyah. Konjungsi itu kata sambung artinya. Ya, menyambungkan dua hal, teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik, tapi bukan ataf ya. Ataf dengan mausul beda nanti ya. Menyambungkan dua peristiwa, dua hal, sifatnya mengacu pada setiap personal, tapi umum, terbuka. Kepada setiap orang, tapi terbuka sifatnya. Perhatikan baik-baik. Ya, peristiwa pertama orang hijrah, ya, orang akan hijrah. Berarti kan ada sesuatu peristiwa sebelumnya kenapa dia hijrah. Ya kan? Disebutkan kemudian apa yang dihijrahkan ini manahallahu anhu, segala yang dilarang. Berarti yang dilarang itu adanya di sini nih, di sifat fujur. Nahyu anil mungkar, berarti pernah melakukan perbuatan ini. Ada di mungkar, ada di fahsya. Meninggalkan sholat itu mungkar. Nggak puasa Ramadan itu mungkar. Korupsi itu mungkar. LGBT itu fahsya. Zina itu fahsya. Awas ya, selingkuh itu fahsya dan sebagainya. Hati-hati, apapun jabatannya. Ya, punya jabatan pejabat, fahsya pejabat selingkuh. Punya jabatan ya pejabat korupsi, pejabat mungkar, gitu kan? Dan seterusnya. Ya, ini masuknya ke sini terus. Punya harta dengan cara yang tidak benar, hasilnya karena mencuri, mungkar. Hartawan yang mungkar, ya, dan sebagainya. Ada di sini. Terus ingin meninggalkan ini, ingin pergi dari sini. Ini kan yang dilarang. Dilarang itu kan nahi. Ya, siapa yang melarang? Allah. Allah tidak memperkenankan ini terjadi. Karena kalau terus terjadi, jiwa takwa akan mati. Iman gak akan hidup. Kalau nggak hidup imannya, maka nggak ada bekal untuk pulang. Karena untuk pulang itu dasar pertamanya iman, ya kan? Nggak bisa mendapat rahmat Allah, nggak bisa masuk surga, terhalang. Kenapa? Karena mati imannya. Ya, redup, sinyal redup, terhambat untuk ke surganya. Redup, terhambat, mati sama sekali, nggak masuk sama sekali. Karena rahmannya Allah, nggak boleh hambaku masa datang ke dunia bersih pulang-pulang kotor.
diberikan jalan oleh Allah. Ayo, lewat Rasulullah dibimbing. Kamu harus berpindah. Ya, berpindahnya dari situasi yang dilarang, ini naha itu dilarang. Ya, kemudian menggunakan ma, mencakup segala tanpa batas dalam segala aspek. Pelan-pelan. Yang ini sifatnya personal, menunjuk pada personal, tapi memiliki makna yang umum, luas, memberi kesan bahwa setiap kita berpotensi bisa salah dalam hidup. Adi Hidayat bisa keliru, si Fulan bisa keliru lisan, salah ucap, salah sebut, salah macam-macam dan sebagainya. Ya kan? Ya, karena nggak ada penjagaan langsung dari Allah seperti Nabi dan Rasul dengan sifat maksumnya. Setiap personal kita itu bisa salah. Ya kan? Sebaik-baiknya orang salah, dia mau meninggalkan apa yang telah dia perbuat dari kesalahan itu yang sesungguhnya dilarang oleh Allah. Apapun bentuknya, apapun bentuknya. Kesalahan di lisankah, kesalahan di matakah, kesalahan di telingakah, kesalahan di sikapkah dan sebagainya. Ya, kalau Anda mau menjadi baik lagi, kembali ke sini, cepat tinggalkan. Saking cepatnya kata kerjanya menggunakan hajara. Perhatikan, saya agak pelan-pelan di sini. Kalimatnya menggunakan hajara. Saking cepatnya. Tapi orangnya menggunakan muhajir. Ini jadi masalah. Lihat baik-baik ya. Muhajir itu bentuk kata kerjanya, formulanya di ilmu shorof itu dari kata hajara, pakai alif. Hajara. Yuhajiru. Baru muhajir. Hajara yuhajiru, kan? Muhajaratan au hijratan fahuwa muhajir. Orangnya muhajir ini. Dari kata hajara ada alifnya. Kalau hajara ini, kata kerja ini, orangnya hajirun. Tuh. Hajara, orangnya hajir. Kalau muhajir, kata kerjanya, verbnya hajara pakai alif. Kenapa di sini kata kerjanya pakai hajara, sedangkan orangnya pakai muhajir? Menunjuk ke sini. Ya. Pelan-pelan. Apa bedanya hajara ini yang pendek, hajara dengan hajara? Bedanya apa? Ya jelas, yang ini pendek, yang ini panjang. Itu bedanya, kan? Hajara, ini hajara. Tapi kalau kita belajar di ilmu bahasa Arab, kita temukan kaidah berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya satu huruf dalam kalimat menunjukkan perluasan makna di kalimat itu. Ya, maknanya lebih panjang, lebih luas. Ya, karena itu dari segi bacaan pun ini cepat. Hajara, ini hajara. Apa spesifik perbedaan maknanya? Sesuatu yang cepat, dibaca cepat, singkat, padat. Ini menunjukkan proses yang berlangsung dengan kilat, dengan singkat. Cepat, sifatnya cepat. Hajara, ada alifnya. Hajara, punya tambahan makna. Ya, apa tambahan maknanya? Lawan daripada ini. Ya. Prosesnya tidak sedemikian singkat. Kadang-kadang butuh faktor-faktor tertentu, berjalan tidak singkat. Bergantung pada situasinya. Agak lambat, ada pengaruh ini, pengaruh itu, kadang berliku dan sebagainya. Makanya alif kan menunjukkan di ilmu aswat. Aswat itu untuk menunjuk pada bunyi, menunjukkan sesuatu yang panjang. Ya. Hajaro ada alif, hajaro. Fataha ada alif jadi fataha, kan? Sofaha ada alif jadi sofaha, panjang, dan ini pun berpengaruh ke makna. Jadi yang tadinya cepat menjadi panjang. Orang yang di sini itu muhajir, yang hajaro orangnya muhajir. Yang di sini yang pendek orangnya hajir. Kenapa kata kerjanya menggunakan pendek hajaro, tapi orangnya berasal dari kata kerja yang panjang hajaro, ingin memberi kesan bahwa Allah sudah memberikan jalan lewat Rasulullah, cara hijrah yang cepat. Cuman orangnya yang susah. Kadang masalahnya di orang, bukan diri salahnya. Di orang masalahnya. Itu kan, ayo sholat mumpung ada waktu. Nanti deh, rasanya belum siap deh untuk bisa menjadi lebih baik. Mungkin besok deh. Nah, orangnya. Jadi bukan konsepsinya. Ayo berjilbab sekarang.
Kalau sudah wafat kan nanti dikerudungin. Masa wafat dijilbabin, masih hidup gak berjilbab? Rasanya belum siap. Nanti deh tunggu 3 hari lagi. Orangnya. Bukan karena jilbabnya. Ini bukan syariatnya. Karena itu konsepsi hijrah, kalau mau pindah, jangan tunggu waktu. Cepat lakukan saat itu. Kalau jiwa iman sudah ada sinyalnya nih, sudah ada sinyal, memberikan bisikan kepada kita, cepat tinggalkan. Oh, itu hidayah mahal itu. Mahal sekali. Mahal, itu petunjuk mahal yang Allah berikan kepada kita. Kadang datang lewat mata, terus ada sentuhan dalam jiwa, lewat pulang kerja, tiba-tiba lewatnya lewat masjid, banyak orang ke masjid sampai anak-anak kecil. Terus kita menyadari, selama ini saya nggak pernah ke masjid kan? Lihat anak-anak tuh begitu ceria ke masjid. Ada sentuhan di jiwa, kapan saya ke masjid? Tak, itu. Sudah ada kliknya tuh ke dalam hati kita. Nah, kalau sudah ada begitu, cepat ambil. Itu yang dimaksud Quran surah ke-29 Al-Ankabut, ayat terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau diambil itu, kami akan bimbing dia ke jalan-jalan kami. Ya. Cepat balik, pindah. Ketika Anda meninggalkan situasi itu, berpindah kepada yang lebih baik, cepat diambilnya seperti secepat kata ini, hajara, cepat, langsung berpindah. Kan? Cepat Anda berpindah kepada situasi itu, nah maka itu berpotensi akan cepat mendapatkan petunjuk Allah sehingga nanti bisa konsisten di jalan ini. Tapi kalau ditunggu-tunggu, nah itu nanti berlomba dengan kematian. Ya, kalau salahnya misalnya pagi-pagi, ya cepat hijrah di waktu pagi itu. Jangan tunggu malam, karena belum tentu hidup sampai malam. Di sore mungkin meninggal. Ya, maka ini yang sekarang banyak digalakkan. Orangnya muhajir, ya kan, untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang ada kesan tunggu-tunggu itu di orangnya. Tunggu ini, tunggu itu. Sementara sadar bahwa suatu saat akan meninggal. Makanya Allah hadirkan lewat lisan Rasulullah percepatan lewat kata hajara. Hei, siapapun kalian pasti pernah salah. Nggak ada yang sempurna. Jadi istri pernah salah, jadi suami pernah salah, jadi pejabat pernah salah, jadi ustadz pernah salah, macam-macam. Cepat berhijrah, pindahkan dirimu dari segala yang dilarang. Perbaiki kata-kata, perbaiki tulisan, perbaiki sikap dan sebagainya. Cepat. Ya, maka keadaannya disebut dengan hijrah namanya. Keadaannya, karakternya, sifatnya. Ini disebut hijrah. Jadi hijrah itu nggak selalu pindah tempat. Tidak selalu pindah tempat. Pindah pada keadaan, kondisi yang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan meningkatkan suasana iman. Nah, boleh jadi di tempat-tempat itu nggak kondusif sehingga pindah ke tempat lain yang lebih baik. Tempat pekerjaan yang banyak maksiatnya, kumpulnya di tempat maksiat, sogok-menyogok tinggi dan sebagainya. Cepat cari tempat lain yang lebih berkah. Rezeki kan udah diatur. Surga kita yang belum jelas kan? Ya, kita harus beramal, cari tempat yang lebih baik, ya kan? Dan bukan langsung begitu saja, cari pondasi dulu. Pondasi sambil mencari, itu kan sudah dapat topangan, nah ini tinggalkan yang ini, pelan-pelan bertahap. Ya, sehingga ada keseimbangan. Jangan tiba-tiba langsung hilang, jadi susah hidup dan sebagainya di persoalan. Ada fikihnya lagi. Nanti fasenya ada di fikih, nggak sembarangan, diuraikan, dalilnya jelas semua, terukur. Ya, tapi jembatannya pun benar, bukan sesuatu yang keliru. Nah, ini keadaannya disebut dengan hijrah, dan pekerjaannya hajara, orangnya muhajir, memberikan kesan yang sangat dalam. Nanti kalau bertanya lagi, gimana caranya pengen hijrah itu, pengen berpindah itu, nanti turun. Kemudian jalannya, jalan kembalinya, kembali kepada sesuatu yang benar. Ya, kembali pada sesuatu yang benar, teman-teman sekalian. Kalau sudah bergeser rel, pengen balik lagi, nah itu kata kerjanya disebut dengan taba. Yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan, at-taubah. Taubat. Ngajinya pakai ilmu shorof ya. Ya, jangan pakai ilmu media sosial. Kalau pakai media sosial ngajinya taba yatubu yutuban. Kalau pakai ilmu shorof taba yatubu taubatan, gitu kan. Taba yatubu yutuban, fasbakayu facebookan. Bazzara yubaziru tabziran fahuwa bazar. Wadaka mubazir. Ya, sini. Lihat ya, taba yatubu taubatan. Proses untuk meninggalkan segala yang dilarang, kembali kepada jalan ma'ruf, itu disebut dengan hijrah. Hajara pekerjaannya, hijrah prosesnya, orangnya disebut muhajir. Kadang-kadang orangnya yang susah, perlu diingatkan. Kalau kamu nggak taubat sekarang, kamu nggak hijrah sekarang, kamu bisa meninggal saat ini. Bagaimana kalau meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat? Apa nggak malu? Ya, ketemu nanti dengan ibu yang telah melahirkan. Ya, ada persoalan, ada ayah, ada macam-macam. Apa nggak malu pada orang tua yang telah wafat, anaknya berbuat maksiat, ibu yang meninggal masih dikecam juga? Ya, malulah. Malu. Kita itu nggak bisa terpisahkan dari lingkup sosial, minimal keluarga. Makanya kalau ada bapak, pak lagi kerja, ditawarin korupsi, jangan mau, pak.
Jangan bapak sendiri, ingat sama anak, sama istri. Apa bapak tega istrinya dibully, disebut istri koruptor, anaknya dibully di sekolah, baru masuk SD, baru masuk, anak koruptor datang. Kasihan pak, kasihan. Itu kan. Ibu juga jangan sampai berbuat sesuatu yang kotor, karena sifat istri itu akan melekat pada kegiatan suami. Itu sifat itu, sudah ada. Di Quran surah 4 An-Nisa 34 itu peringatannya. Itu peringatan, karena melekat. Coba lihat, bapak yang RT, ibunya akan disebut ibu RT. Bapak yang camat, ibunya ibu camat. Ya, nggak ada kalau istri nggak sebaliknya. Ya, ibu yang RT, bapaknya akan disebut Pak RT. Bapak aja biasa, ibu yang RT. Ibu yang bupati, ibunya, bapaknya nggak akan disebut Pak Bupati. Tapi kalau bapaknya bupati, ibunya ibu bupati, ikut semua. Apa maksudnya apa? Secara fitrah melekat. Jadi kalau salah istri, suami ke bawah. Nggak percaya silahkan. Sekarang kan lagi rame-rame kalau istri bermasalah, suami jabatan jadi terkoreksi, jadi mutasi, jadi macam-macam dan sebagainya. Ya, jadi ingat-ingat kalau ingin berbuat sesuatu yang keliru, ingat keluarga, anak ingat orang tua. Anak juga begitu, apalagi kalau orang tua sudah meninggal, berbuat buruk. Oh itu ya, anak yang bapak yang sudah meninggal itu, meninggal tuh masih dibahas tuh, Anda bayangkan. Masih ke bawah. Apa nggak sedih orang tua di alam kubur? Ya kan? Merasakan hal yang buruk tentang perilaku anak dan semacam. Jadi ingat-ingatlah. Ya, kalau memang, mohon maaf ya, kalau sudah nggak bisa menilai diri, minimal sayang pada orang-orang sekitaran kita. Gitu, untuk mengambil resiko-resiko tertentu. Jadi ini cepat pindah. Nah, berpindah proses untuk mengeksekusi hijrah ini, berpindah prosesnya untuk berjalan ke jalan yang benar itu, maka proses disebut dengan taubat. Pindah ayatnya, pindah surahnya ke surah keempat An-Nisa ayat 17. Quran, surah keempat ayat 17. Nah. Masih ingat nggak teman-teman sekalian? Kalau salah, itu kan mengerjakan yang dilarang kan? Nah, yuk. Yang dilarangnya apa? Fahsya dan mungkar. Fahsya dan mungkar itu mengeluarkan perbuatan apa? Buruk kan? Ya kan? Buruk sumbernya dari mana? Nafsu. Nafsu dari mana? Fujur. Yang dari fujur keluarnya apa? Su kan? Masih ingat? Su yang saya tuliskan itu? Ya, dari fujur, dari buruk, keluar perbuatan buruk, keluar amalan su. Ya, Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Jadi perbuatan fahsya dan mungkar disebut dengan su namanya. Lawan dari saleh itu su. As-su. Ini, nih masih ada tulisannya. Salah, lawan dari saleh ini su. Ini yang tadi saya tuliskan. Ya, sekarang kita pengen taubat, berarti taubat itu meninggalkan yang su. Beralih kepada yang saleh. Ya, kembalikan ke Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu, sungguh taubat. Innamat taubatu 'ala Allah, yang diterima oleh Allah. Hanyalah seperti berikut cirinya. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17. Fokus pelan-pelan. Sudah? Paling kiri ya, agak sedikit ke tengah. Ke arah bawah. Innamat taubatu 'ala Allah, sungguh taubat yang diterima oleh Allah. Artinya proses berpindah kita meninggalkan yang jelek ini kepada yang baik ini, ya, hanyalah sebagai berikut. Lilladzina ya'maluna su'a. Ya, perhatikan, dipindahkan katanya dari man kepada alladzina. Lilladzina. Kalau ini kan man tuh, di hadis kan. Terus pindah ke alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Sudah, kalau ini tadinya tunggal bersifat jamak, jadi tunggal ke setiap personal tapi mencakup umum luas pada siapapun. Kalau ini sudah mencakup jamak semua. Jadi oleh Allah digunakan bentuk yang lebih efisien untuk mencakup semuanya. Ya, kalau Nabi menyebut setiap personal kita untuk menggugah diri kita, kan? Kemudian dicakup keseluruhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, siapapun. Ya, yang sudah disampaikan Nabi diajak semua, setiap Anda laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil dan sebagainya, ya, yang merasakan berbuat salah dan seterusnya, semua tanpa kecuali. Ya, lilladzina ya'maluna su'a. Amal perbuatan, amal, ya'amila ya'malu, jamaya ya'malun, su'a, berbuat salah, bijahalatin. Ya, bijahalatin karena kebodohannya. Jahalah itu lawan dari kata ilmu. Tadi kan, kalau ilmu kan masuknya ke takwa. Ya, kalau salah masuk kan jadi ke sini, jahalah. Ya, jahalah itu punya dua arti. Ya, dua arti. Yang pertama, lawan diddul ilmi, lawan dari ilmu, tidak tahu sama sekali. Ya, tidak tahu. Seperti saya pernah katakan, kita contohkan, daging babi itu haram. Dia nggak tahu kalau itu haram, dia makan. Salah kan? Dia pengen tinggalkan, sudah tinggalkan. Jangan dikonsumsi lagi. Itu jahalah. Ada yang kedua, dan ini lebih banyak. Dan umumnya kita terjebak di situ.
sudah tahu salah dikerjain. Itu jahalah. Tahu salah, cuma dikerjain. Ya, kalau orang sekarang bilang es batu ditiupin gitu. Es batu ada asapnya, ditiupin. Ya orang udah dingin, kan? Itu jahalah namanya. Ya, sama kayak orang mau apa namanya? Ada kue itu kasih lilin dinyalain ditiup. Itu orang aneh itu. Kenapa aneh? Nggak tahu mau mati kok dinyalain. Dinyalain ditiupin. Buat apa nyalain sesuatu buat ditiupin doang? Mohon maaf ya, bagi saya itu agak membingungkan gitu. Dinyalain buat ditiupin, buat ya, terus ngapain dinyalain kalau mau ditiup? Makanya ada aja kadang-kadang hidup tuh ya. Udah balik lagi sini. Ya es batu ditiupin gitu, udah tahu dingin, ditiupin kan. Nyalain sesuatu buat ditiupin. Kalau mau ditiup kan dimatiin, ngapain dinyalain? Makanya orang aneh-aneh aja gitu kan, pasang kue, pasangin lilin, ditiupin, nyanyi-nyanyi. Kalau mau ditiup, mau dimatiin, ngapain dinyalain? Makanya kita nggak ikut-ikut yang begituan, nggak usah ya. Kalau mau ada hari lahir apa, tingkatkan amal soleh, koreksi diri. Ya kira-kira sampai hari itu tuh usia berapa tahun, udah taatnya udah baik belum, manfaat belum. Nabi aja puasa, Nabi puasa. Masa yang ngaku umat Nabi tiup lilin? Aneh-aneh aja. Mohon maaf ya. Aduh. Ayo sini. Tuh kan jadi nggak ketemu tuh. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Satu, karena memang nggak tahu. Yang kedua, udah tahu dikerjain. Ini yang paling banyak. Ya, bohong itu kan udah tahu bohong, tapi berbohong juga. Udah tahu korupsi itu salah, korupsi juga. Ya, udah tahu selingkuh itu salah, selingkuh juga. Udah tahu bikin hoax itu keliru, diproduksi juga. Ya kan? Sekarang ada pabrik hoax misalnya, ya kan? Atau beberapa dikonsepsikan. Jadi yang paling aneh itu sekarang kriminal direncanakan. Ya, dihitung dulu tuh. Korupsi 100 miliar. Masuk penjara, dihukum 10 tahun, dapat remisi, dapatnya 5 tahun. Ada pengajuan ini fasilitas ini begini dihitung. Udah paling keluar biaya nanti 30 miliar, masih untung 70, masih untung. Sampai ke tingkat itu tuh. Ya, saya sering diskusi-diskusi itu dengan tokoh-tokoh tertentu dan sebagainya. Ada yang begini, ada yang udah pada ngitung tuh. Ya. Ini yang paling bahaya kalau udah begini nih. Ya. Nah, tapi selalu ada peluang terbuka kesempatan untuk kembali. Nah, caranya bagaimana? Tsumma yatubuna min qarib. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ya? Kemudian dia cepat bertobat. Nah, sifatnya itu pakai cepat, makanya pakai hajaro, mengonfirmasi yang ini. Ada kata karib. Jadi begitu ada sentuhan, sadar, ya kan? Nah, pas lagi nonton ceramah, ada sentuhan, saya salah tadi kata-katanya ini, segera perbaiki. Nah, itu begitu kita perbaiki, langsung pindah ke jalan yang benar, ya kan? Nanti caranya diiringi dengan istighfar. Kan taubat kan nanti ada turunannya. Mengakui itu keliru, menyesali apa yang sudah dilakukan, berjanji tidak mengulangi, kemudian membuktikan dengan mencari lawannya. Apa lawan dari su? Berarti soleh. Lawan dari salah itu soleh. Jadi kalau ingin menunjukkan ya kepada Allah bahwa kita benar-benar serius telah menekuni jalan taubat ini, maka tinggalkan yang jeleknya, pindah kepada yang soleh. Nah, amal soleh itu pembuktian bahwa taubat kita diterima oleh Allah. Ya, yang tadinya kumpul di tempat-tempat yang tidak bagus, berbuat onar yang tidak baik, sekarang mulai ke masjid, konsisten, gak kumpul-kumpul lagi di tempat yang jelek, gitu kan? Gak melihat yang salah lagi, bahkan anti kepada yang buruk-buruk. Sekarang baik, kadang ngabdi di masjid, membantu di masyarakat, macam-macam. Kadang cara Allah tuh luar biasa. Ya, ada yang dihimpun misalnya, yang di lembaga permasyarakatan, ya di situ. Kemudian dihimpun satu lokal saja misalnya, ada masjidnya, dibina, ada yang setahun, 2 tahun, sekian bulan, kalau memang benar keliru. Ya kan? Diperbaiki, sampai keluar jadi baik lagi, dan seterusnya. Kan ada 3 fase. Ada yang di surat Nabi Yusuf kan kisahnya. Ada yang belum tentu bersalah di situ karena hikmah tertentu. Ada yang salah untuk diperbaiki. Ada yang memang nggak mungkin keluar karena akan mengakhiri hidup di situ. Semua ada jalannya semua. Di Islam tuh lengkap semua. Ada bimbingan semuanya. Begini cara mengatasinya, ini solusinya, begini cara lapang menerimanya. Dan cara memperbaikinya seperti ini. Nah, ini yang kelengkapan hadis kemarin. Baik ya, jadi Nabi menyampaikan, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, al-muslimu, orang Islam yang paripurna itu, kalau kita baca syarahnya, nah, di sini menyebutkan al-muslimul kamil. Ya, maksudnya orang Islam yang paripurna, yang sejati, yang baik. Saya sudah rangkum syarahnya dalam penjelasan. Kan? Ya, seperti orang Arab mengatakan misalnya, wah ini loh, kalau sudah syair ini zuhair. Maksudnya ini sempurnanya syair ada pada zuhair. Ya,
ini harta yang sempurna itu seperti unta, al-ibilil ablu. Ya, kalau unta begini berarti unta yang sempurna, harta yang sangat komplit. Maka dalam kiasan dengan ini orang Arab mengatakan, ya ketika hadis mengonfirmasi seperti orang Arab mengatakan asy-syi'ru Zuhairu, syair itu Zuhair. Kalau sudah Zuhair bin Abi Salma itu berarti sempurna syairnya, ya kan? Nah, kalau ini Muslim, al-muslimu, dia orang Islam yang sempurna, yang paripurna. Siapa dia? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Ialah orang yang mampu memberikan kedamaian, ketentraman, kenyamanan dalam berkehidupan, khususnya antar umat Islam, umumnya dengan semuanya. Dari apa? Dari perbuatan lisan dan tangannya. Sedangkan kalau ada yang salah dengan lisannya, dengan tangannya, atau perbuatan yang lainnya, cepat tinggalkan. Wal muhajiru, sedangkan orang yang ingin meninggalkan perbuatan salah di lisannya, di tangannya, atau di fisiknya pada umumnya, walaupun terkadang bagi orang itu memiliki proses sulit untuk dilakukan, kan? Tapi manhajar, cepat kerjakan, lawan keadaan-keadaan diri itu, tinggalkan yang jelek itu, karena engkau berpacu dengan kematian, engkau dicatat, engkau dihisab, engkau akan pulang. Siapapun engkau, status apapun engkau sandang di dunia, ketika masuk ke alam kubur selesai semua itu, kan? Kemudian manhajar ma nahallahu anhu, karena annya ini dibuang, langsung menggunakan ma, nggak pakai an, artinya menunjukkan cepat lagi, segera lakukan pada saat itu. Ini mengonfirmasi Quran surah keempat ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Segera dilakukan pada saat itu. Salah pagi hari, tobat pagi hari. Salah siang hari, tobat siang hari. Jangan tunggu waktu tahajud malam hari atas kesalahan yang dilakukan pada pagi hari, karena boleh jadi siang atau sore telah meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian seterusnya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kelengkapan hadis yang kemarin saya sampaikan. Saya terangkan ini dulu. Kalau sudah paham ini, baru saya terangkan tadi intinya. Jadi kalau ada sifat-sifat buruk keluar dari dalam diri kita, misalnya itu sumbernya dari fujur, provokasinya setan, tapi trigger untuk memacu itu atau memicu itu muncul adalah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi kalau kita temukan ayat dalam Al-Quran, yanhauna 'anil munkar, fahsya wal munkar, itu kan, terus ada rumus-rumus, kerjakan sholat supaya terjauh dari fahsya dan mungkar, ikutin itu. Nah, jalurnya, pendalamannya seperti ini, jalur pendalamannya. Kalau dikerjakan larinya ke sini, munculnya begini, bisikan jiwanya begini. Kalau ditinggalkan akan begini, bisikannya akan seperti ini. Ya, ya. Apalagi namanya. Kemudian ke bawahnya saya sempurnakan, saya baca terakhir. Kalau tadi penguatan matan, sekarang penguatan sanad. Qala Abdullahi wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud wa ibnu Abi Hind an Amirin qala sami'tu Abdullahi yani ibnu Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Abdul A'la an Dawud an Amirin kan Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Al-Imam Al-Bukhari ingin mengonfirmasi bahwa hadis yang disampaikan di atas yang sanadnya diterima tadi kan dari Ibnu Abi Khalid dari Sya'bi, itu dikonfirmasi juga oleh sahabat-sahabat yang lain, dikonfirmasi juga oleh jalur-jalur sanad yang lain yang menguatkan tentang hadis ini. Ini keindahan di Islam. Kita punya tradisi kuat di keilmuan. Jadi begini, idealnya kan kalau sesuatu itu jadi pedoman penting, ya, dan harus dikerjakan, kita harus telusuri kebenarannya. Di Islam tuh punya tradisi antara sanad dengan matan tuh berimbang. Ya, ini sebagai penutupnya. Contoh begini, Nabi menyampaikan hadis ini nih, hadis tentang anjuran. Itu sampai diteliti oleh ulama. Siapa yang dengar Nabi menyampaikan tuh di hari itu, pada saat Nabi menyampaikan? Siapa aja si fulannya? Untuk mengonfirmasi apakah ini benar nggak kalimat Nabi. Lalu orangnya siapa? Kredibilitasnya bagaimana? Thiqah nggak? Bagus nggak? Baik nggak? Itu di ilmu sanad. Jadi kalau misalnya satu orang dengar nih, dikonfirmasi dulu ada orang lain nggak? Nah, walaupun orang ini kredibel, terpercaya, tetap harus ada orang lain dulu. Ya, untuk bisa memberikan kekuatan pada apa yang disampaikan. Kalau nggak, turun nanti statusnya. Dari mutawatir, turun masyhur, turun jadi ahad. Ya, jadi yang pertama diterima itu harus mutawatir. Ya, jumlah yang pada saat itu berkumpul mendengar tidak memungkinkan mereka kompak untuk berdusta. Jadi nggak mungkin kalau ada satu yang keliru diingatkan oleh yang lain. Ya, ini kita punya tradisi itu, dan itu setiap tingkatan. Tingkat tobakoh namanya. Di masa Nabi siapa yang dengar? Siapa saja? Umar dengar, Abu Bakar dengar, Ali dengar. Dikonfirmasi semua ya. Oke, bagus. Sama nggak kalimatnya semua? Isinya sama nggak? Ada yang beda nggak? Kalau beda, kenapa ditelusuri? Ya, kenapa ada yang sholat di belakang Nabi bacanya langsung hamdalah? Tapi sisi lain ada yang sholat di belakang Nabi bacanya dengan basmalah. Ditelusuri sampai. Kapan Nabi baca basmalah? Kapan Nabi baca hamdalah? Apa kejadiannya? Kesimpulannya apa? Sampai ke situ. Jadi ilmu di Islam itu terjaga. Riwayat-riwayat. Itu hadis loh. Itu hadis. Kalau Quran sudah jelas penjagaan dari Allah.
Jadi penjelasannya pun, jangankan Qur'annya, penjelasannya pun, hadis penjelasan dari Qur'an itu punya sifat keterjagaan dengan disiplin ilmu yang sangat ketat. Ya, ketat sekali kualifikasinya. Sampai orangnya ketahuan. Si fulan ini siapa, lahir di mana, wafat kapan, kebiasaannya apa, kelihatan. Jadi faktor ingatan saja, kalau dia berkurang sedikit, menurunkan kualitas hadis. Ya, karena Nabi itu harus dijaga kemuliaannya. Kata-katanya keluar, ini ajaran tingkat tinggi, harus terjaga kemuliaannya. Jangan sampai teriwayatkan oleh orang bermasalah. Jadi walaupun riwayatnya nanti ditemukan ada benarnya, tapi orang yang bermasalah, itu ditepikan riwayatnya. Ya, disimpan dulu, sampai diseleksi, ditunjukkan oleh orang yang benar. Contoh, kalau ingatan berkurang, walaupun sedikit, titik jadi koma, atau jadi ingat, oh kayaknya begini misalnya, kan turun sedikit, itu kualitasnya hadisnya berubah. Dari sahih jadi hasan namanya. Ya, kan saya sampaikan kemarin 5 kualifikasi hadis sahih itu. Ada syarat 5 syarat pokok. Mattasala isnaduhu binaqlil adli dhabiti 'anil adli dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Mattasala isnaduhu, sanadnya semua bersambung, enggak boleh terputus satu pun. Ya. Jadi kayak Imam Al-Bukhari menerima hadis kan nyambung ke Nabi itu. Tadi yang saya bacakan itu kan, saya menerima dari si fulan sampai ke Nabi. Ada transmisinya. Nggak bisa tiba-tiba lompat. Kalau putus salah satu bermasalah. Ya, putus langsung dari Al-Bukhari ke sahabat ke Nabi, udah mursal namanya. Ya kan? Ya kan? Nanti ada tengah-tengah, maktu terputus. Ada marfu langsung diangkat. Ada mu'dal putus tengah-tengah. Ada munqati putusnya ada yang ada di depan, di tengah, di belakang, itu ada istilahnya sendiri. Ya, jadi kita tuh punya tradisi itu. Mattasala isnadu binaqlil adli, yang menyambungkan ini, orang-orang ini harus punya sifat adil. Yang umumnya karakteristiknya sifatnya orang baik, nggak bermasalah. Ya, apa di antara masalahnya? Pertama, bisa masalah terkait dengan ingatan yang menentukan kualitas pengetahuan. Maka di sini ada namanya dhabit. Ya, dhabit, kekuatan ingatan. Kalau berkurang dari titik ke koma atau sebaliknya, maka jadi hasan nanti statusnya. Ya, kalau lupa-lupa terus ingat nih, sekarang begini, besok begini, atau 5 menit begitu, jadi mudtarib hadisnya. Ditepikan, masuk kualitas lemah nanti. Sepanjang belum ada penguat. Kalau ada penguat yang lain benar. Yang benarnya yang ini, cuman mungkin karena sudah agak sepuh, jadi kadang-kadang suka menyampaikan begini. Karena itu ulama lebih ketat lagi nanti. Hadisnya Anas bin Malik, usia sekian, langsung diterima. Yang usianya di atas ini, karena Anas bin Malik itu panjang usianya, yang di atas ini simpan dulu sebentar sampai dikonfirmasi oleh sahabat yang lain. Karena sudah sepuh, kadang-kadang nyampaikan begini, kadang-kadang begini. Kan? Itu sampai begitunya. Setelah itu apa? Ya, setelah itu masuk lagi min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Ya, tanpa ada celah-celah yang tidak bisa ditoleransi. Ya, seperti apa misalnya? Apalagi ketahuan perbuatan fasik menyimpang. Nggak mungkin hadis diriwayatkan oleh pelaku maksiat, pendusta, pencuri, dan sebagainya. Karena itu akan menurunkan marwah Nabi SAW. Ya, maka ditepikan. Nanti hadis yang dilakukan disampaikan oleh para pelaku maksiat, mungkar namanya. Mungkar. Hadis yang disampaikan oleh orang yang seringkali, misalnya, mohon maaf, mengarang cerita. Ya, ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang itu bisa sifatnya netral, seperti ngarang cerita-cerita pada umumnya, fiksi, dan sebagainya, atau berbohong. Ya, suka ngarang sesuatu dan sebagainya. Itu kalau nyampaikan hadis langsung ditinggalkan. Matruk namanya. Ya, nggak bisa. Itu nggak bisa dipakai hujjah. Karena nggak bisa dibedakan nanti antara cerita dengan hadis. Atau yang ketiga, memang sengaja nulis hadis disandarkan pada Nabi. Itu resiko besar. Tapi Nabi nggak mengatakan maudhu namanya. Kalau sudah 3M nggak dipakai. Ya, 3M. Ya, bukan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, bukan. 3M di sini mungkar, matruk dengan maudhu namanya. Itu 3M ini hadis yang nggak bisa dipakai hujjah sama sekali, tinggalkan. Kalau di bawah ini nanti lihat kualifikasi lagi. Saya mau kenapa saya uraikan ini? Hanya untuk menyampaikan pada Anda di mana Anda menemukan konsepsi seperti ini. Pedoman yang sangat terperinci, sangat jelas, mencakup semua aspek kehidupan dan disampaikan dengan sangat detail dan hati-hati. Ya, coba sekarang pastikan, Anda bandingkan. Misalnya ini kalau Anda Al-Quran, ada hadis. Nah, satu kali misalnya Anda komparasikan dengan kitab-kitab yang lain untuk menguatkan keyakinan. Nanti kalau levelnya udah tinggi, udah bagus. Lihat. Cari, jangankan ke matan dulu, ke sanadnya dulu. Ini yang nyampaikan siapa nih? Kitab ini diterima dari siapa? Benar nggak yang sampaikan Tuhannya? Siapa yang menerima dari Tuhan? Dari mana tahu kalau itu menerima dari Tuhan? Siapa orang ini? Lahir di mana? Wafat kapan? Bagaimana tentang orangnya, sikoh atau tidak? Kredibilitasnya bagaimana? Terus yang nyambung ke sini dapat dari siapa? Si fulan dari mana? Apa latar belakang orang ini sampai diterima menyampaikan ini? Ada nggak yang sampai ke situ? Saking hati-hatinya agama ini, sampai yang menerima pun ada seleksi sendirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang kita yakini, insya Allah, ya kita bisa yakini kebenarannya, hak. Ya, sumbernya mutlak, kemudian hak,
dan mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konfirmasi yang dibacakan di hari ini adalah Imam Al-Bukhari ingin mengonfirmasi bahwa jalur periwayatan hadis ini saya pastikan benar semua. Jangankan dari si fulan, nih ada sanad lain, 1, 2, yang lainnya ini orang-orangnya, silahkan digali latar belakangnya. Yang kedua, yang lebih penting kalau sudah yakin bahwa ini dari Nabi, amalkan isinya. Artinya apa? Mulai dari sekarang, perbaiki diri kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Tinggalkan segala yang kontraproduktif, yang dilarang, yang mungkar, dan yang fahsya. Kalau pernah berbuat itu, cepat berhijrah. Cara berhijrah itu bukan ikut satu kelompok tertentu, komunitas tertentu, ya, tapi lebih tepatnya berpindah dari keadaan tertentu, yaitu yang dilarang, kepada kondisi yang lebih baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang membimbing kita, kalau mampu mendekatkan kepada Allah dengan cara yang benar, kita ikuti. Ya, jadi bukan berarti hijrah itu yang ngaji dengan kelompok ini, kelompok itu, tidak begitu. Atau ustadz ini kalau ngaji dengan ustadz Adi, hijrah namanya. Kalau bukannya tidak begitu. Ya, siapapun yang membimbing kita kepada jalan kebenaran, mendekatkan diri kepada Allah, menambah wawasan kita, saat yang bersamaan juga menyampaikan dengan cara yang benar, petunjuk-petunjuk yang benar. Nah, itulah yang menjadikan patokan jalan kita untuk berhijrah. Orangnya disebut dengan muhajir, prosesnya disebut dengan taubat, dan mudah-mudahan nasuha. Nasuha itu benar adanya, sungguh-sungguh diterima, dan nasuha juga berarti sesuatu yang lapang. Karena itu nasihat, kenapa disebut dengan nasihat? Karena di dalamnya ada kelapangan hati. Ya, kalau sudah diterima, lapang keadaan hati kita. Anda minta nasihat, diberikan penjelasan, lapangkan keadaan hatinya. Di tobat nasuha itu tobat yang benar-benar, yang menjadikan hati kita lapang untuk menerima perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu gambaran-gambaran keterkaitannya. Jadi kurang lebih itu sepotong dari hadis untuk menyempurnakan. Mudah-mudahan yang sepotong ini kualitasnya tinggi di hadapan Allah dan menyempurnakan keimanan kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang hadis selanjutnya teman-teman sekalian sebelum saya akhiri, ini mengonfirmasi yang tadi disampaikan. Jadi saya bacakan dulu sedikit ya, satu aja. Setelah itu nanti setelah itu saya berikan clue untuk yang ke depan. Ya, di halaman 23 قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل. Ya kan? Nah, sekelompok sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW mengonfirmasi ini, ya Rasulullah, siapakah orang Islam yang utama itu? Ya, kalau ke orangnya, kalau ke ajarannya, ya Rasulullah, Islam yang seperti apa? Ya kan? Yang sempurna itu, yang baik itu yang kita praktekkan. Ya, kalau Islam sudah pasti sempurna, sudah pasti baik. Tapi orang ini ingin mengonfirmasi, bagaimana sih cara menampilkan keislaman yang baik? Ya, kalau bahasa bebasnya, ya Rasulullah, seperti apa cara berislam yang baik itu, yang sempurna itu, sehingga kita bisa menjadi orang Islam yang baik, yang sempurna. Qala, maka dijawab oleh Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mengonfirmasi apa yang telah kita bahas. Kata Nabi, berislam yang baik itu adalah dengan cara menampilkan karakteristik yang menenangkan, membuat kenyamanan, ya, menghadirkan keselamatan bagi orang-orang Islam di sekitarannya dan masyarakat pada umumnya, khususnya dari perbuatan-perbuatan tangan dan lisannya. Ya, makanya saya katakan Islam sejati itu Islam yang memberikan kedamaian, ketentraman, kebaikan dan kebenaran. Ya, dengan cara yang benar. Jadi bukan mengikut-ngikutkan atau berusaha menyenangkan orang, bukan. Bukan membenarkan perilaku yang salah dengan menyenang-nyenangkan, bukan. Tapi memberikan kedamaian, keselamatan. Karena kata salimah itu ada unsur selamat. Dan unsur keselamatan itu kebenaran. Jadi kalaupun kita mau meluruskan orang dengan cara yang baik, yang orang merasa tenang, kan merasa damai, dengan sikap yang lembut, jangan kontraproduktif, ingin meluruskan tapi dengan cara yang kasar lagi, sehingga keterimanya tidak nyaman. Masih ingat kan Firaun? Ya, ketika diutus Nabi Musa dan Harun itu untuk mendakwai Firaun, Firaun kan kasar sikapnya. Ya, sekasar-kasarnya Firaun ketika diutus Musa yang kuat dan kekar, sekali tampar bisa meninggal orang, ya kan? Ditemani oleh Harun, kalimatnya tetap lembut dan itu perintah. Quran surah Thaha, surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Ya, Allah berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia sudah melampaui batas. Jadi raja, jadi presiden, jadi pejabat itu dianjurkan, silahkan, gak dilarang dalam Islam. Justru dengan Islam meningkatkan kualifikasi jabatan itu. Kualitas jabatan akan meningkat, lebih bagus lagi. Cuma kalau sudah menyelewengkan jabatan, bertindak sewenang-wenang, maka syariat meluruskan. Ya, bukan ingin menurunkan, tapi meluruskan. Salah tuh. Ya,
Ya, jadi syariat itu datang untuk meluruskan, memberikan bimbingan, bukan menurunkan dari jabatan, menghilangkan harta benda, bukan, tapi memberikan kualitas yang lebih baik. Idzaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara wa yakhsha. Maka katakan dengan lembut. Ya, katakan dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, arahkan dengan hikmah sehingga mengerti bahwa dia sadar dia keliru dan memperbaiki kekeliruannya. Ya, jadi bukan, sekali lagi, bukan menghujat ke orang, bukan menurunkan kehormatannya, gitu kan, dan sebagainya, tidak, lebih memperbaiki. Ya, itu gambarannya. Jadi ini satu gambaran bagaimana praktek dalam Al-Quran dicontohkan dan dalam hadis kita diarahkan dan kita mencoba untuk memperbaiki diri. Saya pun demikian. Dan saya memohon maaf ya kalau selama menyampaikan ta'lim mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, sungguh tidak bermaksud untuk hal-hal yang tidak baik, yang buruk, tapi saya harus mencontohkan terlebih dahulu. Ya, saya bermohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kalau ada siapapun yang tersinggung dengan sikap ataupun sifat yang kontraproduktif dari yang pernah saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni, semoga teman-teman juga memaafkan. Pun demikian, ya kita semua mencoba untuk memperbaiki diri. Semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Terima kasih, semoga ada manfaat di hari ini. Kita saling mendoakan, semoga semua disehatkan, diperbaiki cara berpikir kita, bertindak kita dimuliakan oleh Allah, dipersaudarakan dalam persaudaraan yang baik, dan mudah-mudahan berkumpul dalam kebaikan bersama orang-orang yang baik, bersama Rasul terbaik, dan dinaungi rahmat Allah yang maha baik.